semuanya diambil. Ini membuat Qi yang secara total memperoleh bahan bangunan dan koin emas masing-masing lebih dari 68 triliun. 68 miliar. Lebih dari 50 juta keping energi dan keping keberuntungan. Lebih dari 67,4 juta keping emas campuran. Serta lebih dari 105.000 peti harta karun berbagai jenis. Hampir 100.000 item peralatan. Kali ini dia untung besar. Dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Di satu sisi karena pasukan Zerg yang dibunuh kali ini benar-benar terlalu banyak. 100 triliun. Jika tidak ada krisis Zerg dalam masa pemula 1 tahunnya, dia tidak akan bisa membunuh monster sebanyak itu. Kedua, adalah gadis Feng Shen di bawah komandonya. Kecepatan mengumpulkan persediaan. Lebih cepat dari pasukan penguasa kota lain di Lansing. Saat ini, lubang cacing antariksa telah dihancurkan dan disusun ulang. Hanya tersisa 8 legiun. Meskipun masih ada 200 triliun pasukan. Namun sudah secara bertahap oleh Elis. Dan kota-kota lain tempat mereka berada. Membersihkan para penguasa kota yang berkumpul di negara naga. Lalu membawa pasukan di bawah komandonya kembali ke kota masing-masing. Memanfaatkan jumlah besar yang didapat kali ini. Hadiah dan sumber daya yang sangat besar. Pergi untuk mengembangkan diri terlebih dahulu. Kamu juga membawa 4 pahlawannya dan semua pasukannya. Kembali ke kota. Kali ini kekuatannya juga akan meningkat pesat. Dan ada kemungkinan mendapatkan jenis pasukan yang melampaui jalan dewa utama. Setelah kembali ke kotanya sendiri, kamu mengeluarkan semua peti harta karun yang didapat. Di antaranya, ada 2 peti harta karun dari jalan mitologi. Salah satunya adalah peti harta karun dari jalan dewa super. Peti harta karun jalan dewa super itu adalah saat dia membunuh pemimpin pasukan serangga. Peti harta karun yang didapat dari jatuhan. Ditambah menghancurkan lubang cacing. 2 peti harta karun mitos yang didapat. Sekarang di tubuhnya. Ada 3 peti harta karun di atas mitos. Kamu mengeluarkan 3 peti harta karun dan membukanya semua. Membuka peti harta karun dewa super. Di bawah bakat hadiah 10 kali lipat. Kamu mendapatkan batu dewa pemurnian garis darah 120. Energi adalah 300.000 ding, membuka peti harta karun mitos. Di bawah bakat hadiah 10 kali lipat. Kamu mendapatkan kalung dewa Clara, peralatan dewa super. Keberuntungan adalah 300.000 ding. Membuka peti harta karun mitos. Di bawah bakat hadiah 10 kali lipat. Kamu mendapatkan peralatan dewa super, alam dewa hutan. 1 batu 30 juta. Melihat apa yang didapat, ada kejutan tak terduga. 2 peralatan dewa super ditambah batu dewa pemurnian garis darah. Batu dewa pemurnian garis darah. Dia memiliki beberapa jenis pasukan di bawah komandonya yang perlu ditingkatkan. Terutama 2 jenis pasukan bintang 3 dewa utama. Dia berencana untuk mencoba apakah bisa naik ke jalan dewa utama. Semakin banyak yang di atas, semakin baik. Kemudian, kamu membuka semua peti harta karun yang tersisa. Mendapatkan lebih dari 105.000 peralatan. Sayangnya, level peti harta karun tertinggi hanyalah level sempurna. Setelah peningkatan hadiah 10 kali lipat. Dia hanya mendapatkan peralatan tingkat epik. Nanti akan digantung semua di pasar perdagangan. Kamu memperkirakan setelah semua terjual habis, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 50 miliar energi. 10 triliun 500 miliar koin emas. Setelah semua sumber daya dasar diunggah, kamu bersiap untuk memperluas kota terlebih dahulu. Kali ini, sumber daya yang didapat sangat banyak. Menyisakan lebih dari 1,8 triliun sumber daya dasar. Sebagai bahan untuk perluasan. Nanti, sekarang lubang cacing ruang angkasa ras serangga telah dihancurkan. Setelah membunuh semua ras serangga yang tersisa di area lain, semua serangga yang tersisa terbunuh. Dia akan berperang dengan kerajaan menengah itu. Luas kota terus diperluas secara seragam. Kota terlalu kecil tidak baik. Lebih dari 1 triliun sumber daya dasar. Saat ini kotanya adalah kota dengan panjang total 20.000 km. Tembok kota mengelilingi 25 juta kilometer. Setiap sisi kota. Mari perluas panjang totalnya menjadi 80.000 km dulu. Dengan begitu, setiap tembok kota juga akan memiliki panjang 20.000 km. Kemudian kamu akan memiliki 1 juta bangunan megah abad ini sebelumnya. Dapat menampung 100 juta unit pasukan manusia. Membangun 9 juta bangunan lagi. Dengan begitu, dapat menambah 1 miliar unit tempat tinggal pasukan. Membuat 2 jenis pasukan manusianya dan unit Dewi Angin. Mencapai 1 miliar. Sebelumnya tidak perlu khawatir pasukan tidak punya tempat tinggal. Selanjutnya, gudang diperluas lagi 900.000 unit. Mencapai skala 1 juta unit. 1 juta gudang level 10. Artinya,
Setiap sumber daya dasar mencapai 100 triliun. Juga bisa menampungnya. Selanjutnya adalah 3 bangunan pertahanan utama. Menara perisai peringatan energi otomatis. Menara pertahanan otomatis. Menara meriam otomatis. Menara perisai peringatan energi otomatis. Membangun 150.000 menara level 15 lagi. Dengan begitu, totalnya menjadi 200.000 menara level 15. Menara perisai peringatan energi otomatis. Meskipun kotanya sekarang memiliki luas 400 juta kilometer persegi, perisai energi yang diaktifkan juga bisa menutupi sepenuhnya. Selanjutnya, menara kapal pertahanan otomatis dan menara meriam otomatis. Juga memperluas 150.000 menara meriam otomatis level 15. Dan 150.000 menara pertahanan otomatis. Dengan begitu, dari kantor penguasa kota hingga area yang dicakup setiap tembok kota, akan ada 50.000 menara meriam otomatis. Dan kekuatan pertahanan 50.000 menara pertahanan otomatis. Sisa 200 miliar sumber daya dasar. Biarkan itu menjadi bahan untuk beberapa bangunan pertahanan otomatis. Untuk menghadapi serangan saat musuh menyerbu. Peningkatan selesai. Saatnya mencoba hal yang paling ingin kamu ketahui. Yaitu apakah bisa memberikan kepada 2 jenis bangunan unit militer yang sudah mencapai bintang 3 dewa utama. Peningkatan tingkatan. Kamu datang keluar 2 bangunan unit militer bintang 3 dewa utama. Dan memeriksanya. Pesan yang sebelumnya selalu menampilkan tidak dapat ditingkatkan telah berubah. Berubah menjadi mengonsumsi 1000 batu energi. Dapat membuat bangunan unit militer bintang 3 dewa utama berevolusi menjadi bintang 1 kekacauan. Angka ini benar-benar membuatmu terkejut. Ternyata membutuhkan sebanyak ini. Perlu diketahui bahwa 1000 batu suci pemurnian garis keturunan dapat langsung mengembangkan lebih dari 5 jenis unit militer biasa menjadi unit militer tingkat dewa utama. Tetapi untuk berevolusi dari bintang 3 dewa utama ke bintang 1 kekacauan, ternyata membutuhkan sebanyak ini secara langsung. Namun, meskipun membutuhkan sebanyak ini, kamu tetap mengertakkan gigi dan memilih untuk meningkatkan sebanyak apapun jumlah unit militer tingkat dewa utama. Tidak sekuat memiliki 2 jenis unit militer tingkat kekacauan. Kamu percaya? Unit militer kekacauan tingkat tinggi pasti dapat menghancurkan unit militer tingkat dewa utama. Kamu segera memeriksa informasi bangunan unit militer setelah peningkatan ini. Tingkat bangunan unit militer penyihir kekacauan. Bintang 1 kekacauan. Energi yang diserap secara otomatis setiap 5 hari. Dapat digunakan untuk merekrut 1 unit militer bintang 1 kekacauan secara gratis. Penyihir kekacauan ingin merekrut unit militer tambahan. 1 unit membutuhkan 10.000 energi dan 1 juta koin emas. Kamu segera memilih untuk merekrut unit militer gratis itu. Seketika, dari bangunan unit militer penyihir kekacauan, seorang penyihir yang mengenakan jubah hitam, memakai jubah bertudung, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura kekacauan, keluar dari sana. Penampilan dan pakaiannya tidak banyak berubah dari penyihir penghancur. Hanya saja aura kehancuran di tubuhnya kini telah bercampur dengan aura kekacauan yang menakutkan, membuat orang semakin tidak berani mendekat dengan mudah. Kamu segera memeriksa 5 atribut penyihir kekacauan ini. Unit militer bintang 1 kekacauan. Penyihir kekacauan, level 0, serangan 1,5 juta. Pertahanan 1,3 juta. Kelincahan 1,3 juta. HP 15 juta, skill. Penghancuran kekacauan sistem penuh, pemurnian benih. Sialan ini, rata-rata 5 atributnya. Langsung 500.000 lebih tinggi dari unit militer bintang 3 dewa utama. Bagaimana bisa bermain seperti ini? Jika ditempatkan di antara unit militer bintang 3 dewa utama, mereka bisa langsung membantai mereka. Penghancuran kekacauan sistem penuh, pemurnian benih. Begitu menyerang, semuanya langsung hancur menjadi kekacauan. Dengan mereka, kamu pasti bisa berjalan tegak di medan perang 10.000 kaki ini. Kamu bersemangat, terus. Ada juga penjaga kota dewa yang harus ditingkatkan. Melihat kekuatan unit militer kekacauan, kamu merasa unit militer dewa utama di bawah komandomu sudah tidak menarik lagi. Mereka harus ditingkatkan menjadi unit militer kekacauan. Mengonsumsi 1000 batu suci pemurnian. Langsung meningkatkan tingkat penjaga kota dewa hingga mencapai bintang 1 kekacauan. Penjaga kekacauan. Kamu segera memeriksa informasi bangunan unit militer setelah peningkatan ini. Tingkat bangunan unit militer penjaga kekacauan. Bintang 1 kekacauan. Energi yang diserap otomatis setiap 5 hari. Dapat digunakan untuk merekrut 1 unit militer bintang 1 kekacauan secara gratis. Penjaga kekacauan. Jika ingin merekrut unit militer tambahan,
Satu unit membutuhkan 10.000 energi dan 1 juta koin emas. Sama seperti penyihir kekacauan. Setelah ditingkatkan, baru bisa merekrut satu unit gratis setelah 5 hari. Kamu segera memilih untuk merekrut. Unit militer yang kini bisa direkrut secara gratis itu. Seketika. Dari bangunan unit militer penjaga kekacauan, seorang penjaga yang mengenakan zirah. Membawa busur dan anak panah di punggungnya. Memegang pedang panjang dan perisai besar di tangan, keluar dari sana. Kamu segera memeriksa 5 atribut penjaga kekacauan ini. Unit militer bintang 1 kekacauan. Penjaga kekacauan, level 0, serangan 1,5 juta. Pertahanan 1,7 juta, kelincahan 1,3 juta. HP 15 juta, skill, penjaga kekacauan. Pedang dewa kekacauan. Tebasan posisi dewa bawaan, DLL. Pertahanan di antara 5 atribut ini benar-benar luar biasa kuat. Memang pantas menjadi unit militer penjaga kota bintang 1 kekacauan, ditambah skillnya. Dengan mereka menjaga kota, tidak peduli berapa banyak pasukan musuh di luar, tidak perlu takut. Kini penyihir kehancuran dan penjaga kota dewa telah berevolusi menjadi unit bintang 1 kekacauan. Sekarang di tubuhmu hanya tersisa lebih dari 120 batu ilahi pemurnian garis darah. Sekarang kamu memiliki 5 juta penjaga kota dewa dan 5 juta penyihir kehancuran. Kamu harus mencari cara untuk mengubah penjaga kota dewa ini dan penyihir kehancuran menjadi penjaga kekacauan dan penyihir kekacauan terlebih dahulu. Selain itu, satu penjaga kota dewa yang berevolusi menjadi penjaga kekacauan membutuhkan konsumsi tambahan 8.000 batu energi dan 800.000 koin emas. 5 juta unit berarti 40 miliar batu energi dan 4 triliun koin emas. Hal yang sama berlaku untuk penyihir kehancuran. Setelah dia menempatkan di pasar perdagangan, semua sumber daya dasar yang dijual telah terjual. Maka seharusnya sudah ada. Selanjutnya, kamu bersiap untuk terus mengembangkan bangunan unit. Sekarang giliran Ratu Angin Ilahi dan Penyelamat Raja Neraka. Kamu tanpa ragu mengonsumsi 58 batu ilahi pemurnian garis darah untuk meningkatkan bangunan unit bintang 1 super dewa ini menjadi bintang 1 dewa utama. Bangunan unit Ratu Angin Ilahi. Peringkat dewa utama bintang 3, energi yang diserap secara otomatis setiap hari. Dapat digunakan untuk merekrut satu unit Ratu Angin Ilahi Dewa Utama Bintang 3 secara gratis. Untuk merekrut unit tambahan, membutuhkan konsumsi 2.000 batu energi dan 200.000 koin emas. Unit Ratu Angin Ilahi Dewa Utama Bintang 3, level 0. Serangan, 1,1 juta. Pertahanan, 900.000. Kelincahan, 900.000. HP, 10 juta. Skill, Berkah Raja Dewa. Murka Ratu. Dimensi ruang, Klon Raja Dewa, DLL. Kekuatan militernya sangat kuat dibandingkan dengan penyihir kehancuran dan penjaga kota dewa sebelumnya. Ia jauh lebih kuat, membuatmu segera memilih untuk merekrut unit yang bisa direkrut secara gratis. Seketika, seorang wanita mengenakan gaun emas, memancarkan aura ilahi, dikelilingi oleh hukum dewa utama, dengan sepasang sayap angin di punggungnya, dan pola indah di dahi serta daun telinganya. Ratu Angin Ilahi terbang keluar dari sana. Begitu dia muncul, dia membawa aura keagungan, membuat Ratu Angin di sekitarnya tidak berani menatapnya. Auranya sangat kuat. Sekarang hanya tersisa 70 batu ilahi pemurnian garis darah. Kamu menghitungnya? Masih cukup untuk meningkatkan Penyelamat Raja Neraka ke Dewa Utama Bintang 3. Penyelamat Raja Neraka sekarang sudah Bintang 2 Super Dewa. Untuk berevolusi menjadi Dewa Utama Bintang 3. Batu energi yang dibutuhkan hanya 47 saja. Kamu datang keluar bangunan unit Penyelamat Raja Neraka. Langsung memilih untuk mengembangkan bangunan unit Penyelamat Raja Neraka. Bangunan unit Penyelamat Neraka, peringkat Dewa Utama Bintang 3, energi yang diserap secara otomatis setiap hari. Dapat digunakan untuk merekrut satu unit Penyelamat Neraka Dewa Utama Bintang 3 secara gratis. Untuk merekrut unit tambahan, membutuhkan konsumsi 2.000 batu energi dan 200.000 koin emas. Setelah mencapai tingkat Dewa Utama, Penyelamat Raja Neraka menjadi Penyelamat Neraka. Kamu segera memeriksa 5 atribut Penyelamat Neraka ini. Unit Penyelamat Neraka Dewa Utama Bintang 3, level 0. Serangan, 1,1 juta. Pertahanan, 1 juta. Kelincahan, 900.000. HP, 11 juta. Skill, Murka Neraka. Kekuatan Ilahi Neraka. Api terang membakar langit. Badai Neraka, DLL. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu segera merekrut
Penyelamat neraka yang bisa direkrut secara gratis itu. Seketika, seekor penyelamat hitam dengan ukuran lebih besar dari penyelamat Raja Neraka. Seluruh tubuhnya terbakar api neraka. Dipanggil keluar. Dan saat ini di pasar perdagangan, sumber daya dasar dan peralatan yang kamu pasang telah terjual habis. Mendapatkan lebih dari 60 miliar batu energi dan lebih dari 6 triliun koin emas. Ditambah dengan lebih dari 68 miliar batu energi sebelumnya. Dan lebih dari 68 triliun koin emas. Sekarang batu energi dan koin emas yang kamu miliki telah melampaui 130 miliar. Dan lebih dari 13 triliun. Cukup untuk mengupgrade semua unit. Dan masih tersisa beberapa batu energi. Dan koin emas untuk merekrut unit baru. Kamu langsung tanpa ragu mengatur semua 5 juta penyelamat Raja Neraka Bintang 2 Super Dewa untuk masuk ke bangunan unit. Mengonsumsi 5,5 miliar batu energi. Dan 550 miliar koin emas untuk melakukan upgrade. Kemudian tiba di luar bangunan unit Ratu Angin Ilahi. Dan lagi, 5 juta gadis Dewa Bintang 1 Super Dewa. Semuanya diatur untuk masuk ke unit. Bangunan, menghabiskan 5,5 miliar batu energi. Dan 550 miliar koin emas untuk meningkatkan. Akhirnya tiba di luar bangunan unit penyihir kekacauan dan penjaga kekacauan. Menghabiskan 80 miliar koin energi dan 8 triliun koin emas. Untuk meningkatkan semua penyihir penghancur dan penjaga kota ilahi. Seketika, batu energi yang tersisa padamu hanya tinggal lebih dari 24 miliar. Gunakan semua sisanya untuk merekrut unit baru. Kamu datang ke depan bangunan unit. Merekrut 1 juta penyihir kekacauan. 1 juta penjaga kekacauan. 1 juta penyelamat neraka dan 1 juta Ratu Angin Ilahi. Sekarang kamu memiliki total 24 juta unit. Di antaranya, 6 juta penjaga kekacauan. 6 juta penyihir kekacauan. 6 juta penyelamat neraka. 6 juta Ratu Angin Ilahi. Setelah itu, kamu mengeluarkan 2 perintah rekrutmen pahlawan tingkat super dewa yang baru saja kamu dapatkan hari ini. Bersiap untuk memanggil pahlawan baru. Menggunakan perintah rekrutmen pahlawan super dewa. Mendapatkan kesetiaan Ailing, pahlawan bintang 2 super dewa. Kemudian, sebuah pilar cahaya muncul. Setelah cahaya menghilang, seorang pahlawan wanita muncul, penuh aura ilahi. Dengan pedang di punggungnya. Memegang busur panjang. Mengenakan gaun hijau. Bertubuh ramping. Dan berambut hijau. Pahlawan bintang 2 super dewa Ailing, level 0, serangan 930.000. Pertahanan 870.000. Kelincahan 720.000. HP 8.500.000. Kesetiaan 80. Skill, pedang ilahi alam. Luka kehidupan. Hujan pedang Senluo, DLL. Setelah mengalahkan pasukan yang direorganisasi, kekuatanmu juga meningkat pesat. Semua penjaga kota dan penyihir penghancur telah maju ke tingkat baru. Kekacauan bintang 1. Gadis dewa dan penyelamat Hades juga berhasil maju ke unit dewa utama bintang 3. Ratu Angin Ilahi dan penyelamat neraka. Setelah kamu kembali ke kota, kamu langsung menggunakan salah satu perintah rekrutmen. Dan berhasil memanggil pahlawan baru, Aileen. Seperti Galo, dia adalah pahlawan tipe pemanah. Tetapi lebih condong ke elemen alam. Sekarang kamu memiliki lebih dari 2.000 permata pahlawan. Nanti kamu bisa memberikannya kepadanya. Dan juga Galo serta Luya untuk maju. Bahkan Elise juga bisa maju menjadi pahlawan tingkat. Kekacauan. Bagaimanapun, unitnya ada. Pahlawan tingkat kekacauan pasti juga ada. Aileen ini, seperti beberapa pahlawan sebelumnya, memiliki kesetiaan awal 80. Aileen yang baru direkrut ini. Dan perintah rekrutmen pahlawan yang tersisa. Pahlawan yang akan segera direkrut. Setelah dia direkrut nanti, tingkatkan peringkat mereka secara seragam. Besok berikan mereka beberapa peralatan yang kuat. Seharusnya juga bisa dengan cepat meningkatkan kesetiaan mereka. Hingga mencapai nilai maksimal. Selanjutnya, bersiap untuk terus merekrut pahlawan baru. Kamu mengeluarkan perintah rekrutmen pahlawan yang tersisa. Dan langsung menggunakannya. Menggunakan perintah rekrutmen pahlawan super dewa. Mendapatkan kesetiaan Claire, pahlawan super dewa. Kemudian, sebuah pilar cahaya muncul. Setelah cahaya menghilang, seorang pahlawan pria muncul, mengenakan jubah Prancis, penuh aura petir. Dengan arus listrik menakutkan menyebar di sekelilingnya. Hanya saja peringkat bintangnya relatif rendah. Aileen sebelumnya adalah super dewa. Begitu didapatkan, dia adalah bintang 2 super dewa. Sedangkan Claire ini hanya bintang 1 super dewa. Tapi tidak masalah.
Dia sekarang memiliki banyak permata pahlawan. Nanti akan cukup untuk meningkatkannya hingga mencapai tingkat Dewa Utama Bintang 3. Kamu memeriksa atribut Claire. Pahlawan Bintang 1 Super Dewa Claire, level 0. Serangan 900.000. Pertahanan 800.000. Kelincahan 700.000. HP 8 juta. Kesetiaan 80. Skill, Palut Hor. Petir Ilahi Penghancur Dunia. Bencana Petir, DLL. Atributnya lebih kuat dari Aileen, pahlawan mitos Bintang 3. Dan Luya. Tetapi lebih lemah dari Aileen Bintang 2 Super Dewa. Adalah pahlawan penyihir. Atau penyihir petir yang sangat kuat di antara para penyihir. Ditambah skill-skillnya yang lain. Membuatnya juga bisa membawa unit pasukan. Pahlawan yang seimbang dalam menyerang dan bertahan. Kamu melihat ke Aileen di samping. Lalu berkata kepada keduanya, Aileen, Claire. Sekarang aku sedang membutuhkan banyak orang. Meskipun pangkatmu tidak rendah. Tapi itu belum cukup. Kalian bersiaplah. Aku akan segera meningkatkan pangkatmu. Meningkatkan pangkat? Aileen dan Claire terkejut. Mereka tahu bahwa pahlawan ingin. Meningkatkan pangkat sangatlah sulit. Permata pahlawan adalah benda yang sangat berharga. 10 resep yang bisa menghasilkan perintah rekrutmen pahlawan. Belum tentu menghasilkan permata pahlawan. Mereka tidak bisa percaya. Penguasa kota yang baru saja merekrut mereka ini. Padahal mereka berdua belum memberikan kontribusi apapun kepada kotanya. Dalam kondisi belum memberikan jasa apapun. Akan memberikan mereka permata pahlawan untuk meningkatkan pangkat. Ini membuat mereka sedikit bingung. Keduanya tidak berani percaya. Apakah yang dikatakan Qiang itu benar? Apakah dia hanya bercanda dengan mereka? Atau hanya memberi janji manis? Agar mereka melayaninya dengan baik, dan seterusnya. Dan saat mereka baru saja berpikir demikian, kamu langsung mulai menggunakan permata pahlawan. Pertama-tama meningkatkan pangkat Aileen. Kamu langsung meningkatkan pangkat Aileen dalam sekali tarikan napas. Dari Dewa Super Bintang 2 menjadi Dewa Utama Bintang 3. Setelah ditingkatkan, tidak hanya kelima atributnya meningkat pesat. Skill yang dimilikinya sebelumnya. Juga semuanya dimurnikan menjadi skill tingkat Dewa Utama. Dan juga memahami beberapa skill baru. Merasakan perubahannya sendiri. Aileen tidak bisa mempercayainya. Kesetiaan pahlawanmu Aileen kepadamu meningkat 15 poin. Sekarang 95 poin. Ding. Pahlawanmu Claire. Kesetiaannya kepadamu meningkat 5 poin. Sekarang 85 poin. Claire, yang melihat pangkat Aileen langsung ditingkatkan. Mencapai tingkat Dewa Utama. Juga langsung meningkatkan kesetiaan Qiang sebesar 5 poin. Benar-benar terkejut. Benar-benar tanpa banyak bicara. Langsung menghabiskan permata pahlawan yang berharga. Untuk meningkatkan pangkat mereka. Tingkat Dewa Utama, itu adalah tingkat yang mereka impikan. Ingin dicapai di kehidupan sebelumnya. Kebaikan Tuan Kota, Aileen bersedia mati untuk Tuan Kota di masa depan. Tersenyum tipis. Reaksi keduanya sudah dia duga. Tunggu sebentar lagi dia akan meningkatkan pangkat Claire. Kesetiaannya masih bisa meningkat. Kamu melihat Claire tanpa ragu. Menggunakan permata pahlawan untuk mulai meningkatkan pangkatnya. Dalam sekali tarikan napas yang sama. Langsung meningkatkan pangkat Claire dari tingkat Dewa Super. Mencapai tingkat Dewa Utama Bintang 3. Sekarang di bawah komandomu. Total ada 3 pahlawan Dewa Utama Bintang 3. Sisa permata pahlawan. Bisa juga meningkatkan Ilis. Mencapai tingkat kekacauan heterogen. Menjadi pahlawan kekacauan pertama di bawah komandonya. Claire menyelesaikan peningkatannya dalam kilauan cahaya. Merasakan atributnya yang melonjak. Dia sangat bersemangat. Ding. Pahlawanmu. Kesetiaan Claire kepadamu meningkat 10 poin. Sekarang 95 poin. Pada saat yang sama, dia juga, seperti Aileen sebelumnya. Berlutut dengan satu lutut untuk menunjukkan kesetiaan kepada Qiang. Kemudian, kamu langsung membawa keduanya menemui Ilis. Yu Jialo dan Luya. Sekarang saatnya untuk meningkatkan pangkat ketiganya. Ketiga wanita itu melihat Qiang. Telah merekrut 2 pahlawan baru lagi. Tidak merasa aneh. Kota sekarang semakin besar. Unit pasukan yang direkrut semakin banyak. Hanya mengandalkan mereka bertiga untuk memimpin begitu banyak unit pasukan. Memang sedikit sulit. Memiliki 2 pahlawan lagi untuk berbagi tekanan mereka. Mereka sangat senang. Setelah saling mengenal. Kamu bersiap untuk meningkatkan kualitas mereka. Ketiganya dan Claire serta Aileen saling mengangguk. Setelah memberi isyarat. Melihat ke Qiang. Ketiganya menjadi bersemangat.
terutama Ilis. Perlu diketahui bahwa dia sekarang berada di tingkat Dewa Utama Bintang 3. Kamu melihat ke Yujialo. Mari kita mulai dengannya dulu. Ucapannya langsung menaikkan pangkatnya. Dari Bintang 3 Mitos menjadi Bintang 3 Dewa Utama. Galuh diselimuti oleh cahaya. Pangkatnya berubah menjadi Bintang 3 Bintang Utama. 5 atribut utamanya meningkat pesat. Semua skill yang dimilikinya sebelumnya juga telah dimurnikan menjadi skill Dewa Utama. Dan dia juga memahami beberapa skill tambahan. Kamu tersenyum dan menatap Lua, sekarang gilirannya. Seketika itu juga, Lua, sama seperti Galuh, pangkatnya naik ke tingkat Dewa Utama. Kamu kemudian menatap Ilis, pahlawan besar yang selalu mengikutinya ini. Ilis melihat Qiang. Menatapnya, apakah akhirnya gilirannya? Pangkatnya sejak awal adalah Dewa Utama Bintang 3. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai alam di atas tingkat Dewa Utama yang legendaris itu. Kamu memeriksa sebentar. Untuk naik dari Dewa Utama Bintang 3 ke Kekacauan Bintang 1. Batu permata pahlawan yang dibutuhkan adalah 1000 buah. Tanpa ragu, dia memberikan Ilis peningkatan. Mengonsumsi 1000 batu permata pahlawan. Pahlawan Dewa Utama Bintang 3 milikmu, Ilis, pangkatnya meningkat. Mencapai Kekacauan Bintang 1. Seketika itu juga, aura kekacauan menyelimuti Ilis. Aura kekuatannya terus meningkat. Mencapai tingkat yang jauh melampaui 4 pahlawan Dewa Utama Bintang 3 lainnya. Aura menakutkan dan hukum kekacauan yang terpancar darinya membuatnya dihormati tanpa harus marah. Memberikan kesan bahwa dia secara alami lebih unggul dari yang lain. Merasakan perubahan dalam dirinya. Ilis sangat bersemangat. Dia benar-benar naik tingkat di atas Dewa Utama Bintang 3. Ini adalah alam yang tidak pernah berani dia impikan sebelumnya. Setelah semua pahlawan selesai naik tingkat, kamu kemudian menyadari bahwa meskipun lubang cacing telah dihancurkan, beberapa sisa-sisa ras serangga masih ada. Tentu saja, kamu tidak mungkin membiarkan ras serangga ini terus merusak Blue Star. Meskipun mereka tidak merusak wilayah negara naga mereka, merusak wilayah lain di Blue Star juga tidak bisa diterima. Bagaimanapun, kali ini kekuatan negara naga di Blue Star meningkat pesat. Di masa depan, mungkin mereka bisa menduduki wilayah penguasa kota negara lain. Sekarang wilayah-wilayah itu sama dengan milik negara naga. Tentu saja tidak mungkin membiarkan mereka dirusak oleh ras serangga itu. 4 jenis pasukan utamanya sekarang. 2 jenis pasukan manusia telah naik tingkat ke Kekacauan Bintang 1. 2 jenis pasukan lainnya juga telah naik tingkat ke Dewa Utama Bintang 3. Jika ingin merekrut pasukan di masa depan, batu energi dan kain emas yang dibutuhkan akan sangat banyak. Kelima pahlawanmu segera menjadi serius. Menunggu perintah Qiang. Kamu memerintahkan, tinggalkan belasan pasukan untuk menjaga kota saja. Sisa 24 juta pasukan. Kalian berlima masing-masing memimpin 4 juta. Setiap jenis pasukan masing-masing 1 juta. Serang dengan kekuatan penuh. Berangkatlah ke wilayah negara lain di Blue Star untuk membasmi ras serangga. Dan bawa kembali semua sumber daya yang diperoleh. Jika di tengah jalan kalian bertemu dengan penguasa kota ras tingkat tinggi yang menghalangi kalian, atau bersaing dengan kalian untuk sumber daya, atau melarang kalian mengambil sumber daya yang jatuh, bunuh tanpa ampun. Mendengar itu, kelima pahlawan serentak menjawab. Seketika itu juga, kelima pahlawan mulai menghitung pasukan dan berangkat. Dulu, berdasarkan sifat ras tingkat tinggi itu, ketika mereka datang ke Blue Star, ras tingkat rendah ini, untuk membantu Blue Star melawan ras serangga, sumber daya yang jatuh, secara default semuanya harus menjadi milik mereka. Penguasa kota Blue Star tidak boleh mengambilnya. Dan setelah itu, mereka juga harus membayar sejumlah besar imbalan. Namun, itu berlaku untuk penguasa kota negara lain di Blue Star. Di hadapannya, dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Sekarang jumlah pasukan mencapai 24 juta. Jumlah menara teleportasi ruang angkasa sebelumnya ada 1000. Meskipun cukup memadai. Namun untuk memindahkan pasukan sebesar ini dengan cepat, masih agak sulit. Kamu kemudian memperluas lagi 9.000 menara menjadi 10.000 menara. Setelah itu, kamu meningkatkan semuanya hingga mencapai level 10. Sekarang, jangankan dia memiliki 24 juta pasukan yang ingin diteleportasi sekaligus, bahkan 100 juta pasukan yang diteleportasi sekaligus pun tidak masalah. Mulai membangun susunan teleportasi ruang angkasa untuk 5 pahlawan. Targetnya adalah garis pertahanan perbatasan di sekitar negara naga. Karena dia hanya memiliki koordinat kota di garis pertahanan perbatasan di sekitar negara naga, serta jalur teleportasi penuh.
Para pahlawannya bisa terlebih dahulu berteleportasi ke perbatasan kerajaan naga. Dan kemudian masuk ke LAN, wilayah baru negara-negara lain, untuk menghadapi mereka yang berkumpul kembali. 5 pahlawan utama membawa total 20 juta pasukan. Sisa 4 juta pasukan. Kamu sendiri yang memimpin untuk menghadapi para serangga itu. Tinggalkan belasan jenis pasukan untuk menjaga kota. Kemudian, kamu memeriksa poin atribut bebas. Dalam pertempuran menghancurkan lubang cacing udara kali ini, dia membunuh serangga yang tak terhitung jumlahnya, dewa setengah. Pahlawan di atas itu meningkatkan level dari 170 menjadi 290. Total mendapatkan 27,41 juta. Ini adalah poin atribut bebas terbanyak yang pernah dia dapatkan. Kamu tanpa ragu mulai mengalokasikan. Langsung menambahkan 7,41 juta poin keserangan. Sisa 20 juta poin. 5 juta poin untuk pertahanan. 5 juta poin untuk kelincahan. 5 juta poin untuk nilai kehidupan. 500 poin untuk jumlah mana. Kekuatan serangan, di bawah peningkatan Shura Blade tingkat dewa utama, sudah menembus 18 juta. Kekuatan serangan ini ditambah dengan berbagai status dari set dewa utama. Bahkan menghadapi dewa utama pun tidak masalah. Kekuatan pertahanan juga menembus 10 juta. Nilai kehidupan dan jumlah mana bahkan menembus 100 juta. Perlu diketahui, dia belum mencapai tingkat dewa, tapi sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa utama. Kamu bersemangat. Saat ini, 4 juta pasukan sudah berkumpul. Kamu tanpa ragu langsung membangun susunan teleportasi spasial, membawa pasukan meninggalkan kota, menuju ke 4 penjuru perbatasan kerajaan naga. Para pendatang baru dari negara-negara kecil yang masih dirugikan oleh serangga berat bergegas pergi. Saat ini, di perbatasan negara-negara Lansin, keluarga dalam ras iblis, dan para penguasa kota elit dari ras alam telah memusnahkan sebagian besar serangga. Pasukan dari 8 legiun ras. Namun, selama periode ini, 8 legiun serangga mengetahui bahwa lubang cacing telah hancur. Setelah terputus kontak dengan dunia jurang, mereka mengambil strategi bertempur sambil mundur. Pada saat yang sama, mereka menggunakan sarang induk untuk berkembang biak. Strategi pasukan. Jumlah pasukan yang semula lebih dari 200 triliun. Setelah dimusnahkan separuhnya, ditambah lagi, kini jumlahnya sekitar 130 triliun. Sekarang, sisa pasukan dari 8 legiun serangga telah berkumpul semua. Mereka dikejar hingga ke aliansi 4 negara dan Rusia Raya, perbatasan antara negara-negara Eropa dan kerajaan naga. Para penguasa kota elit dari 3 ras tingkat tinggi, dan penguasa kota dari negara-negara Lansin lainnya, terus mengejar mereka tanpa henti. Mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Di belakang mereka adalah wilayah kerajaan naga. Sekarang lubang cacing spasial telah hancur. Mereka tidak bisa kembali ke dunia jurang lagi. Jadi mereka bersiap dari sini, membiarkan sebagian besar pasukan bertarung sampai mati dengan pasukan pengejar dari 3 ras tingkat tinggi. Membiarkan sebagian pasukan elit dan pahlawan menerobos keluar dari wilayah kerajaan naga. Menyebar. Memasuki wilayah ras tingkat rendah lainnya di medan perang 10.000 ras. Setelah tunduk, menunggu kesempatan. Dan tepat ketika mereka baru saja mengatur ulang pasukan besar mereka, dan bersiap untuk bertempur dengan 3 ras dan LAN, pasukan pengejar penguasa kota dari negara-negara baru. Di belakang mereka, ratusan juta penguasa kota kerajaan naga tiba-tiba muncul dengan pasukan mereka. Para penguasa kota kerajaan naga, setelah mendapatkan banyak hadiah dari lubang cacing spasial, dan membunuh 100 triliun pasukan serangga yang menjaga lubang cacing. Lubang cacing kembali dengan kekuatan yang sangat meningkat. Tidak hanya semua pasukan mereka berevolusi menjadi pasukan tingkat tinggi ke atas, tetapi juga jumlah pasukan mereka berlipat ganda. Membawa 2 pahlawan tingkat mitos, mereka langsung kembali. Sekarang kekuatan mereka telah meningkat. Tentu saja mereka tidak bisa melewatkan pesta perburuan serangga ini. Melewatkan pesta ini, nantinya akan sulit menemukan kesempatan seperti sekarang ini. Membunuh monster dalam jumlah besar untuk mendapatkan sumber daya. Saat ini, di belakang para penguasa kota kerajaan naga, Ki yang membawa 4 jenis pasukan kuat datang menyusul dari belakang. Terbang dari udara di belakang. Melihat penyelamatan neraka yang besar itu, sayap-sayap yang berkibar muncul. Api yang membakar tubuh mereka sekarang bukan lagi api raja dunia bawah, melainkan api neraka yang lebih menakutkan. Namun, yang mengejutkan para penguasa kota negara naga bukan hanya perubahan penyelamatan ini. 3 jenis unit utama Ki yang lainnya juga mengalami perubahan besar.
Para gadis penyegel dewa itu sepertinya telah berevolusi. Tubuh mereka dipenuhi aura raja. Seolah-olah merekalah raja di antara langit dan bumi ini. Mereka sekarang. Aura kekacauan yang mengerikan menyelimuti tubuh mereka. Membedakan mereka dari semua jenis unit yang hadir. Seolah-olah mereka telah mencapai puncak evolusi unit. Perubahan pada 4 jenis unitmu membuat para penguasa kota negara naga sangat terkejut. 2 putra keluarga Qi, Li Lei, membuat semua penguasa kota negara naga bahkan penguasa kota bintang biru mencemooh. Sedangkan Qi yang menjadi objek kebahagiaan semua penguasa kota negara naga. Benar-benar tidak bisa dibandingkan. Para komandan legiun yang menyusun ulang 8 legiun di depan. Melihat penguasa kota negara naga menyerang dari belakang. Seketika wajah mereka menjadi jelek. Hanya menghadapi 3 ras tingkat tinggi. Dan pasukan penguasa kota dari negara-negara lain di bintang biru. Mereka mungkin masih memiliki secercah harapan jika berjuang mati-matian. Tapi sekarang pasukan penguasa kota negara naga menyerang dari belakang. Memotong jalan mereka. Saat ini, di antara 3 ras tingkat tinggi yang mengejar pasukan Zerg, melihat banyak penguasa kota negara naga muncul di depan dengan pasukan besar, mencegat jalan pasukan Zerg, bersiap untuk menyerang mereka dari depan dan belakang. Pasukan Zerg penuh dengan penghinaan. Kali ini, para penguasa kota negara naga terlalu berani. Tidak hanya pada awalnya tidak membuka izin kota perbatasan, membiarkan para ahli ras surgawi turun, dan kemudian mendahului mereka. Menyerang lubang cacing ruang angkasa. Mendapatkan banyak hadiah. Orang-orang negara naga ini sepertinya lupa bahwa mereka hanyalah orang-orang dari ras rendahan. Nanti ketika mereka memusnahkan Zerg yang tersisa, mereka akan mengajari para penguasa kota negara naga ini apa itu kerendahan hati. Di dalam dirimu. Melakukan peningkatan menyeluruh pada semua unit dan pahlawan. Kemudian seluruhnya tiba di area perbatasan medan perang 10.000 ras. Saat ini, di antara 3 ras tingkat tinggi yang mengejar pasukan Zerg, melihat banyak penguasa kota negara naga muncul di depan dengan pasukan besar, mencegat jalan pasukan Zerg, bersiap untuk menyerang mereka dari depan dan belakang. Pasukan Zerg penuh dengan penghinaan. Kali ini, para penguasa kota negara naga terlalu berani. Tapi pada awalnya tidak membuka izin kota perbatasan, membiarkan para ahli ras surgawi turun, dan kemudian mendahului mereka. Menyerang lubang cacing ruang angkasa. Mendapatkan banyak hadiah. Orang-orang negara naga ini sepertinya lupa bahwa mereka hanyalah orang-orang dari ras rendahan. Nanti ketika mereka memusnahkan sisa Zerg, mereka akan mengajari para penguasa kota negara naga ini apa itu kerendahan hati. Di hadapan ras tingkat tinggi. Ras rendahan seperti mereka ini, meskipun memiliki kekuatan, tetap saja tidak cukup. Meskipun mereka bisa menghancurkan lubang cacing ruang angkasa. Namun perbedaan dengan para penguasa kota elit ras tingkat tinggi tetap tidak dapat dihapuskan. Segera, pasukan penguasa kota elit dari 3 ras tingkat tinggi dan pasukan penguasa kota dari negara-negara lain dilansing. Bertempur dengan 8 legiun ras serangga. Di belakang, pasukan penguasa kota negara naga yang kau pimpin juga mulai menghadapi 8 legiun Zerg. Karena semua legiun Zerg berkumpul di satu tempat. 5 pahlawan besar yang kau kirim sebelumnya juga tiba dengan pasukan besar. Menyerang pasukan Zerg bersamamu. Pasukan Zerg. 8 legiun jika digabungkan berjumlah lebih dari 130 triliun. Membentuk garis pertempuran sepanjang ribuan kilometer. Pasukan naga ingin membiarkan sebagian unit elit dan pahlawan melarikan diri. Untuk melarikan diri, mereka harus menerobos. Tempat terbaik untuk menerobos adalah garis pertahanan di belakang tempat penguasa kota negara naga mengepung. Karena saat ini, yang mengepung hanyalah sebagian penguasa kota negara naga yang tiba lebih dulu. Karena sebelumnya para penguasa kota negara naga telah menghancurkan lubang cacing ruang angkasa, memperoleh banyak hadiah dan sumber daya. Semuanya kembali ke kota masing-masing. Menggunakan sumber daya untuk berkembang menjadi kekuatan. Jadi mereka berkumpul kembali untuk mencoba menerobos kepungan. Arah dari para penguasa kota negara naga adalah tempat terbaik untuk berkumpul kembali. Lebih dari 130 triliun jenis pasukan dari 8 legiun besar berkerumun padat. Membanjiri ke arah penguasa kota negara naga untuk dihentikan. Menerobos keluar dari area yang dicegat. Sejumlah besar pasukan serangga. Dipimpin oleh para pahlawan serangga. Mulai tanpa ragu. Menuju formasi yang dibentuk oleh para penguasa kota negara naga. Garis pertahanan pembunuhan melancarkan serangan. Jutaan pahlawan serangga. Dengan jenis pasukan serangga yang pertahanannya kuat di depan. Membuka jalan dengan pemanas serangga dan serangga.
Jenis pasukan penyihir memberikan serangan dari belakang. Pasukan serangga terbang menyerang dari udara untuk memberikan perlindungan. Meskipun kekuatan para penguasa kota negara naga kali ini meningkat pesat. Tapi sekarang negara naga yang tiba di garis depan. Jumlah penguasa kota masih terlalu sedikit. Menghadapi sejumlah besar pasukan serangga yang ingin menerobos. Jumlah pasukannya masih agak mengejutkan bagi yang melihat. Banyak penguasa kota negara naga yang tiba di garis depan. Melihat pasukan serangga. Mulai menerobos ke arah garis pertahanan yang mereka kepung. Segera memerintahkan mereka untuk mengerahkan semua jenis pasukan. Bersiap untuk menghadapi musuh. Kamu melihat kerumunan besar. Pasukan serangga yang menerobos. Sudut bibirnya menyeringai dingin, bagus sekali. Tepat sekali untuk membiarkan serangga-serangga ini. Mencoba kehebatan jenis pasukan yang baru saja dia tingkatkan. Jenis pasukan serangga yang dikirim untuk menerobos ini. Semuanya adalah jenis pasukan tingkat tinggi dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Sepertinya mereka tidak berniat menyembunyikan diri lagi. Bersiap untuk menggunakan kekuatan paling elit sejak awal. Untuk menembus pertahanan para penguasa kota negara naga. Biarkan jenis pasukan dan pahlawan tingkat tinggi ini membawa induk serangga untuk menerobos keluar. Namun, sayang sekali. Di pihak negara naga ini, ada 4 jenis pasukan besar yang membentuk garis pertahanan. Mereka ingin menerobos. Mungkinkah? Kamu langsung memerintahkan. Mulai menyerang. Seketika, kedua jenis pasukan Dewa Utama Bintang 3 miliknya. Bersama dengan jenis pasukan penguasa kota negara naga. Mulai mencegat dan menyerang pasukan serangga yang bersiap menerobos. Mencegat serangan. Jenis pasukan utama yang menerobos dari pihak serangga. Bisa dibilang adalah musuh lamamu. Yaitu 2 jenis pasukan mitos yang muncul. Sebelumnya di lubang cacing ruang angkasa. Serangga pedang dan serangga baja. Tak terhitung serangga baja menyerbu paling depan. Memanfaatkan kekuatan pertahanan mereka yang kuat. Menahan. Sambil menahan serangan jenis pasukan penguasa kota negara naga. Mereka semua mencabut panah dari punggung mereka. Mulai melancarkan serangan jarak jauh kedua jenis pasukan Qiang. Melancarkan serangan jarak jauh. Karena mereka tahu. Di antara para penguasa kota negara naga. Hanya jenis pasukan Qiang. Yang paling mengancam jenis pasukan mereka. Mereka menyerbu paling depan. Adalah untuk membuat Ratu Angin Dewa dan penyelamat neraka Qiang mengalami kerugian besar. Baru bisa meningkatkan harapan untuk menerobos. Namun, di bawah serangan panah jarak jauh yang membanjiri dari 2 jenis pasukan mitos serangga. Serangan panah jarak jauh yang membanjiri. Kedua jenis pasukan Qiang sama sekali tidak mengalami kerusakan. Kedua jenis pasukan yang telah naik tingkat mencapai Dewa Utama Bintang 3. Kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ditambah level mereka juga tinggi. Kecuali menggunakan skill. Bagaimana mungkin penyelamat neraka dan Ratu Angin Dewa MU memberi mereka kesempatan untuk menggunakan skill? Langsung memulai serangan sengit terhadap mereka. Penyelamat neraka dan Ratu Angin Dewa MU. Setelah naik tingkat mencapai Dewa Utama Bintang 3.5. Semua skill juga telah naik tingkat. Skill mereka yang sebelumnya bisa menyerang jarak jauh. Sekarang jarak serangannya tidak hanya bertambah beberapa kali lipat. Kekuatannya juga berlipat ganda. Dengan kepakan sayap mereka yang tak henti-hentinya. Api yang mereka bawa adalah gumpalan besar. Gumpalan besar terbang ke bawah. Menuju pasukan serangga yang menerobos. Jatuh ke serangga pedang dan serangga baja yang paling depan. Api neraka hitam. Dapat mengubah jenis pasukan Super Dewa Bintang 3 yang disentuhnya. Seketika menjadi abu. Kekuatannya jauh melampaui api terang sebelumnya. Para komandan dari 8 legiun serangga melihat ini. Sangat terkejut. Mereka belum pernah bertempur dengan para penguasa kota negara naga sebelumnya. Hanya tahu bahwa di antara para penguasa kota negara naga, ada 4 jenis pasukan yang sangat menakutkan. Sekarang mereka merasakannya sendiri. Barulah mereka mengerti. Legiun serangga keempat dan kelima sebelumnya. Dan pemimpin mereka. Saat menghadapi penguasa kota negara naga. Keputusasaan karena didominasi itu. Para Ratu Kamikaze juga mulai menunjukkan. Setelah mereka mencapai Dewa Utama Bintang 3. Keagungan milik mereka. Keahlian serangan area, kemarahan Ratu, dilancarkan. Puluhan ribu rudal diluncurkan sekaligus. Membombardir area tempat pasukan serangga menerobos. Setelah, kemarahan Ratu. Area itu berubah menjadi tanah hangus. Tidak ada lagi jejak pasukan serangga. Hanya satu putaran serangan dari 2 jenis pasukan Qiang. Pasukan elit dari tentara serangga yang menerobos. Banyak yang telah dimusnahkan. Wajah para komandan 8 legiun besar menjadi sulit. Perasaan putus asa tumbuh di hati mereka.
Hanya satu kali bentrokan. Dia tahu bahwa menerobos mungkin sulit. Sudah. Setelah para penguasa kota negara naga menghancurkan lubang cacing spasial, mereka mendapatkan hadiah. Kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka mulai memerintahkan agar semua petinggi tentara serangga, pahlawan komandan, dan pasukan elit membawa sarang induk dan mulai bersiap untuk menerobos bersama pasukan penggali. Para petinggi Legiun Serangga keempat dan kelima tewas semua dalam pertempuran pertahanan lubang cacing spasial. Jika mereka tidak mati, mereka pasti akan mengingatkan para komandan 8 Legiun yang tersisa ini bahwa pasukan penggali serangga juga tidak berguna. Sebelumnya, ketika mereka melakukan ini, mereka langsung diserang oleh para penyihir penghancur kiang yang melancarkan mantra pemurnian tanah. Mereka semua dimusnahkan di bawah tanah. Saat ini di medan perang, para komandan 8 Legiun Serangga juga mengirimkan beberapa pasukan mobil tingkat tinggi untuk dengan cepat menghindar dan menyerbu garis pertahanan negara naga. Mencoba menarik tembakan pasukan penguasa kota negara naga untuk melindungi pasukan penggali mereka. Namun, tindakan mereka justru menjadi bumerang, membuat para penguasa kota negara naga yang bertempur di depan mereka segera menyadari apa yang ingin mereka lakukan. Karena ketika Legiun keempat dan kelima yang baru dibentuk sebelumnya mulai menggunakan pasukan penggali serangga, mereka melakukan hal yang sama. Ini membuat para penguasa kota negara naga langsung tersenyum melihat mereka mulai menyerang dengan cepat dari segala arah. Garis pertahanan pencegat mereka untuk pasukan penggali serangga, pasukan mobil serangga tingkat tinggi yang melindungi mereka. Melihat ini, tentara besar mencibir. Sudah waktunya untuk membiarkan pasukannya. Pasukan yang baru saja naik level ke tingkat Chaos. Para penyihir Chaos muncul. Para penyihir Chaos yang telah naik level ke Chaos bintang 1. Juga mahir dalam semua sihir pemurnian kutukan elemen. Dan kekuatannya lebih besar. Di antaranya, kutukan pemurnian tanah telah berevolusi menjadi kekuatan Jalan Agung Tanah. Saat dilancarkan, ia dapat langsung mengguncang bumi, membuat pasukan penggali serangga di bawah tanah langsung hancur. Segera diperintahkan agar semua penyihir Chaos melancarkan mantra pemurnian tanah untuk melakukan serangan penghancuran terhadap pasukan penggali di bawah tanah. Seketika, seluruh tanah di garis depan pertempuran mulai bergetar tak henti-hentinya. Kekuatan mengerikan terus menghancurkan di bawah tanah pasukan penggali itu. Di hadapan penyihir Chaos Kiang, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua tewas setelah beberapa putaran penghancuran oleh kutukan terlarang bumi. Para penguasa kota negara naga jika tidak memiliki cara untuk menahan pasukan penggali. Sebelumnya ketika mereka menghadapi serangan Legiun Serangga keempat dan Legiun kelima, mereka tidak mungkin bisa bertahan. Untuk sementara waktu, tentara 8 Legiun Serangga hanya bisa menyerang secara menyeluruh. Melihat ini, dia mencibir, tidak ada gunanya. Tetap saja harus dimusnahkan. Dan juga harus mengirimkan banyak sumber daya untuknya. Untuk sementara waktu, di daerah perbatasan, kedua belah pihak terus bertarung seperti mesin penggiling daging. Mayat pasukan serangga menumpuk menjadi gunung. Para penguasa kota negara naga itu sudah menentukan pemenang dengan tentara serangga. Mempercepat pembunuhan pasukan serangga ini. Para pemimpin dari 3 ras tinggi yang memiliki pasukan alam dewa super. Pasukan berkata dengan kesal. Mereka sudah bersusah payah mengusir pasukan serangga tetapi tidak dihargai. Pekerjaan melelahkan menyatukan 8 legiun besar ras serangga di satu tempat. Semua mereka yang lakukan. Akibatnya, pertempuran penentuan dengan pasukan serangga. Hal baik seperti ini yang bisa mendapatkan banyak pengalaman dan sumber daya. Namun, itu diberikan kepada mereka yang baru saja menghancurkan serangga luar angkasa. Para penguasa kota kerajaan naga yang baru saja menerima banyak hadiah menghadapinya. Masalah ini belum selesai. Lihat saja, mereka akan mengalahkan semua pasukan serangga. Para penguasa kota kerajaan naga ini. Jangan harap bisa kehilangan sumber daya lagi. Dan berapa banyak sumber daya yang diperoleh sebelumnya. Semua harus mereka muntahkan. Di depan medan perang. Pasukan serangga terus-menerus menyerang pertahanan kerajaan naga. Di medan perang garis pertahanan. Pasukan kerajaan naga dan 4 jenis pasukan besar kiang. Kekuatan penuh. Membunuh ke segala arah. Satu demi satu mantra terlarang bangkit dan berlalu. Di mana mantra terlarang menyerang, pada dasarnya tidak ada yang tersisa. Para komandan dari 8 legiun besar yang telah mengamati dari jauh. Semua merasa putus asa di hati mereka. Mereka sepertinya benar-benar tidak bisa menembus garis pertahanan para penguasa kota kerajaan naga ini.
Kini pasukan serangga hanya tersisa belasan triliun. Situasi sudah tidak menguntungkan. Sudah tidak ada harapan untuk membalikan keadaan. Melihat ras serangga, hanya tersisa belasan triliun pasukan. Agar sebagian pasukannya langsung terbang dari udara menuju sekitar garis pertahanan. Meminta para penguasa kota kerajaan naga untuk memperkecil garis pertahanan. Mengepung sisa pasukan serangga. Mengaktifkan mode pengepungan dan pemusnahan terhadap mereka. Para penguasa kota elit dari 3 ras tingkat tinggi yang mengejar. Dan para penguasa kota dari negara lain di Lansing melihat ini. Juga dengan cepat mempersempit garis pertempuran. Untuk mengepung dan membunuh sisa pasukan serangga. Setelah setengah jam perburuan yang sebenarnya. Sisa belasan triliun serangga yang ditinggalkan. Pasukan ras serangga. Semuanya dimusnahkan. Setelah pertempuran besar. Di seluruh medan perang perbatasan. Tersebar sumber daya yang jatuh di mana-mana. Para penguasa kota kerajaan naga semuanya menjadi bersemangat. Ini adalah pasukan serangga yang mendekati 130 triliun. Sumber daya yang jatuh. Lebih banyak 30 triliun daripada pertempuran sebelumnya di lubang cacing ruang angkasa. Membunuh pasukan serangga. Juga sangat bersemangat. Mengambil semua sumber daya ini kembali. Jumlah pasukannya pasti akan berlipat ganda lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia membiarkan 5 pahlawan membagi pasukan. Untuk menyerang kekuatan kerajaan menengah di sekitarnya. Kekuatan militer juga sudah cukup. Kamu segera memerintahkan. Agar para Ratu Angin Ilahi mengambil barang-barang yang jatuh. Namun, saat Qiyang dan para penguasa kota kerajaan naga lainnya sedang gembira mengambil sumber daya ini. Serangkaian serangan mengerikan. Justru jatuh di depan Qiyang dan para penguasa kota. Para penguasa kota kerajaan naga yang sedang mengambil sumber daya. Langsung meledak di depan Qiyang dan banyak penguasa kota kerajaan naga. Terjadi ledakan besar. Meledakkan banyak sumber daya hingga terpental. Itu adalah serangan pasukan tingkat Dewa Super. Wajahmu menjadi muram. Kini di medan perang, selain dia. Hanya ada 3 orang yang datang membantu negara lain di Lansing. Melawan invasi serangga. Para penguasa kota jenius dari 3 ras tingkat tinggi. Memiliki pasukan tingkat Dewa Super. Para penguasa kota kerajaan naga lainnya juga sangat marah. Semua mendongak ke langit. Yang menyerang mereka. Para penguasa kota jenius dari 3 ras tingkat tinggi. Saat ini, 9 orang. Memiliki. Para jenius dari 3 ras tingkat tinggi dengan pasukan Dewa Super. Para penguasa kota memimpin pasukan tingkat Dewa Super. Dan para penguasa kota elit dari ras mereka. Memimpin pasukan mitos dan pasukan setengah dewa. Semua di depan. Dengan dingin memandang Qiyang dan para penguasa kota kerajaan naga lainnya. Siapa yang memberi kalian para penguasa kota kerajaan naga ini hak? Untuk mengambil sumber daya yang jatuh ini? Kalian orang-orang kerajaan naga tidak melihat. Para penguasa kota dari negara lain di Lansing. Setelah menyelesaikan tugas mengepung dan membunuh pasukan serangga. Semua berdiri di samping. Tidak berani menyentuh sumber daya yang jatuh ini? Sesuai peraturan. Mereka mengundang elit ras tingkat tinggi untuk bertindak. Untuk memusnahkan ras serangga. Barang-barang yang jatuh harus menjadi milik elit ras tingkat tinggi yang bertindak ini. Semua dan akan juga, akan membayar mereka imbalan yang besar. Tapi kali ini, para penguasa kota dari negara naga tidak meminta 3 ras tingkat tinggi ini untuk bertindak. Dan sumber daya yang hilang oleh para penguasa kota negara naga ini juga adalah yang mereka dapatkan sendiri dari membunuh serangga. Kamu mendongak menatap jenius ras manusia surgawi yang berbicara itu. Dengan dingin berkata, kami kehilangan sumber daya yang kami jatuhkan sendiri. Apa masalahnya? Kamu sekarang memiliki 2 Keys bintang 1. 4 pahlawan dewa utama bintang 3. 2 unit Keys bintang 1. 2 unit dewa utama bintang 3. Ditambah kekuatanmu sendiri. Sudah bisa melawan ahli tingkat dewa utama. Jadi, dia sekarang tidak lagi menganggap penting 3 ras tingkat tinggi ini. Di matanya. Mereka dan Lansin. Negara-negara lain yang mereka bantu. Bagaimana itu urusan mereka? Tapi jika ingin menyentuh kepentingan penguasa kota negara naga, kamu juga tidak keberatan mengajari mereka bagaimana bersikap. Bagus, bagus, bagus. Jenius ras manusia surgawi yang memiliki unit dewa super itu. Dia tahu bahwa penguasa kota negara naga Lansin kali ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dia mampu menghancurkan lubang cacing spasial dan secara langsung mencegat pasukan serangga ini. Tapi apakah para penguasa kota negara naga ini berpikir mereka memiliki kekuatan untuk menantang mereka? Sungguh konyol. 3 ras tingkat tinggi mereka. Para penguasa kota elit yang mereka kirimkan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh ras itu?
Sekarang para penguasa kota negara naga ini telah melakukannya. Untuk bertahan dari serangga dan menghancurkan lubang cacing spasial ini. Semua penguasa kota negara naga telah dikerahkan. Sebanyak lebih dari 100 juta penguasa kota. Dengan unit yang terkumpul melebihi puluhan triliun. Jika ini pun tidak bisa dilakukan. Hanya bisa dikatakan mereka terlalu sampah. Ketika kamu dan para penguasa kota negara naga bersama-sama berteleportasi ke perbatasan 10.000 ras. Pasukan serangga juga hampir musnah sepenuhnya. Di bawah pengepungan gabungan negara naga dan 3 ras besar. Semua serangga akhirnya berkumpul di satu tempat. Dimusnahkan sepenuhnya oleh satu skill dari unit Chaos. Namun, saat Qiang dan para penguasa kota negara naga lainnya bersukacita atas hilangnya sumber daya ini. Sebuah serangan pendukung justru jatuh di depan Qiang dan para penguasa kota negara naga lainnya yang sedang mengumpulkan sumber daya. Langsung di depan Qiang dan banyak penguasa kota negara naga lainnya, terjadi ledakan. Menerbangkan banyak sumber daya. Itu adalah serangan dari unit Dewa Super. Ras manusia surgawi menatap orang-orang negara naga. Siapa yang memberi kalian, para penguasa kota negara naga, hak untuk mengambil sumber daya yang jatuh ini? Dengan apa para penguasa kota negara naga ini akan melawan mereka? Sekarang ketiga ras tingkat tinggi mereka bersama-sama menyerang para penguasa kota negara naga. Para penguasa kota negara naga ini sama sekali bukan tandingan. Qi yang dianggap sebagai pemimpin di antara para penguasa kota negara naga. Karena dia berani melompat keluar dan menantang mereka. Maka mereka tidak bisa disalahkan jika menyerang Qiang. Jenius ras manusia surgawi berkata, mungkin kalian beruntung bisa menahan pasukan serangga. Sehingga kalian merasa bisa mengabaikan para penguasa kota ras tingkat tinggi seperti kami. Kalau begitu, biar kalian melihat perbedaan antara kita. Sambil berkata demikian, dia langsung menyerang Qiang. Dia bisa mendapatkan unit tingkat Dewa Super. Menunjukkan bahwa kekuatannya sendiri sangat kuat, dia bisa melewati 400 level di menara tanpa batas di dunia pemula. Ditambah peningkatan baru-baru ini setelah memasuki medan perang 10.000 ras. Dia memiliki kekuatan untuk melawan ahli tingkat dewa. Jadi, dia berencana untuk menyerang Qi yang terlebih dahulu. Untuk memberi pelajaran kepada para penguasa kota negara naga ini. Dan menekan mereka. Agar mereka memuntahkan semua sumber daya. Dan hadiah yang mereka peroleh dari krisis. Penataan ulang ini. Namun, melihat gerakannya, Qiang dan para penguasa kota negara naga lainnya tidak tegang. Justru para penguasa kota dari negara-negara Lansin lainnya yang menjadi tegang. Mereka tahu, penguasa kota ras manusia surgawi ini tamat. Kekuatan macam apa yang kamu miliki sehingga berani menantang Dewa Abis? Bukan Dewa Abis. Itu adalah orang kuat yang baru saja keluar dari kejadian pemula. Dan mampu membunuh ahli Dewa Super. Berani-beraninya dia menyerangnya secara terang-terangan? Benar-benar seperti sapi betina menekan bel pintu. Sangat hebat sampai ke rumah. Para penguasa kota dari negara-negara Lansing lainnya ini. Dalam hati memaki jenius ras manusia surgawi itu bodoh. Dengan prinsip-prinsip Qiang, dia pasti tidak akan melepaskannya. Yang harus mereka pertimbangkan adalah setelah Qiang membunuhnya. Bagaimana jika ras alami membalas? Dengan sifat ras alami. Jika Qiang membunuh mereka. Seorang kebanggaan yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super. Pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat itu, mereka mungkin akan ikut terseret. Saat ini, kebanggaan ras surgawi itu sangat cepat. Menyerbu ke arah Qiang. Sayangnya, detik berikutnya. Dia mengangkat tangan dan melayangkan pukulan dengan suara gemuruh yang mengerikan. Sosoknya langsung terlempar ke belakang. Tubuhnya meledak saat terlempar ke belakang. Hancur berkeping-keping. Menjadi arwah di medan perang. Peralatan di tubuhnya hancur oleh pukulannya. Semua kebanggaan dari 3 ras tinggi utama yang hadir. Tidak dapat melihat bagaimana Qiang menyerang. Pemandangan ini membuat takut kebanggaan dari 3 ras tinggi utama yang hadir. Qiang ini pasti memiliki kekuatan tingkat Dewa Super. Tanpa kekuatan tingkat Dewa Super, dia tidak mungkin bisa membunuh kebanggaan ras alami ini dalam sekejap. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Qiang ini ternyata memiliki kekuatan tingkat Dewa Super. Dan bahkan salah satu yang paling top di antara tingkat Dewa Super. Bisa menghadapi Dewa Utama. Ras Tianyuan. 2 kebanggaan yang tersisa yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super. Menelan ludah saat ini. Situasi saat ini sudah di luar dugaan mereka. Qiang memiliki kekuatan seperti ini. Mereka bukan lagi lawan Qiang. Sekarang apa yang harus dilakukan? Langsung mundur atau terus menantang Qiang? Kali ini mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dan bahkan kehilangan 1 orang. Mereka tidak yakin bisa melawan Qiang. Jika mereka dengan bodohnya maju dan mengancam Qiang atau semacamnya.
Meminta Qiang. Memberi mereka muka karena mereka adalah kebanggaan ras surgawi, itu sama saja mencari mati. Itu adalah mencari mati. Qiang baru saja membuktikan dengan tindakannya bahwa dia tidak takut pada ras surgawi. Saat ini, tidak perlu lagi melompat keluar untuk mencari perhatian. Mereka berpikir sejenak lalu langsung bersiap mundur. Selama Bukit Hijau ada, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Tersandung di tempat Qiang. Lebih baik melarikan diri kembali ke ras alami dulu. Setelah kembali, mereka pasti akan membuat Qiang menyesal. Para penguasa kota elit ras surgawi lainnya melihat situasi ini dan melakukan hal yang sama. Meskipun mereka marah, tetapi karena pemimpin mereka, dua pemimpin yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super, sudah bersiap untuk mundur. Matanya berkilat ganas. Para penguasa kota dari dua ras tinggi utama yang tersisa tidak ragu sedikit pun. Jika mereka berani mengambil sumber daya yang ada di tanah itu, Qiang mungkin benar-benar berani menyerang dan membunuh mereka. Tiga pemimpin ras itu yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super melihat tatapan Qiang yang dingin. Dan barusan, bahkan kebanggaan ras surgawi yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super telah dibunuh oleh Qiang. Hati mereka mulai gentar untuk mundur. Kali ini mereka menganggapnya sebagai musibah. Kemudian, beberapa kebanggaan ras itu yang memiliki unit tempur tingkat Dewa Super sombong juga membawa penguasa kota elit ras itu yang lain untuk mundur. Mereka juga tidak lagi bersaing dengan para penguasa kota dari negara naga ini untuk sumber daya di depan mata. Melihat penguasa kota dari ras itu mundur, para penguasa kota negara naga segera mengagumi Qiang. Jika itu mereka, mungkin tidak akan bisa bertahan hidup dari tangan penguasa kota ras alami yang baru saja dibunuh. Bertahan hidup di tangan penguasa kota ras alami para dewa. Sementara itu, penguasa kota dari negara-negara lain di Blue Star memiliki ekspresi yang sangat tidak enak. Kali ini dalam krisis ras serangga, mereka sudah menderita kerugian besar. Setelah tiga ras tinggi utama datang, sumber daya yang jatuh dari membunuh pasukan ras serangga, mereka juga tidak berhak mengambilnya. Sekarang mereka bahkan harus membayar sejumlah imbalan kepada mereka. Setelah ini, para penguasa kota dari negara-negara lain di Blue Star ini khawatir akan terpuruk selamanya. Dan saat ini, di depan, matanya tertuju pada para penguasa kota ras iblis raksasa. Maksudnya sangat sederhana. Sekarang dari tiga ras tinggi utama, hanya tersisa ras iblis raksasa. Apakah akan mundur atau menghadapi Qiang? Berikan jawaban langsung. Tatapan Prodigi yang memimpin ras troll itu dingin. Sepertinya dia tidak takut pada Qiang. Meskipun Qiang baru saja membunuh yang dari ras celestial. Prodigi itu. Prodigi ras troll melihat ke arah Qiang. Ras manusia bintang biru hanyalah ras rendahan. Negara naga kalian tidak lebih kuat dari penguasa kota negara lain di bintang biru. Tapi sejujurnya, kekuatan pribadimu memang kuat. Namun di mata ras troll kami, itu masih belum cukup. Aku harus mengingatkanmu. Medan perang 10.000 ras tidak hanya memiliki penguasa kota baru. Penguasa kota baru kami saat ini hanya terpisah di modul pemula. Setelah 1 tahun, area pemula akan berakhir. Itu akan bergabung ke dalam medan perang 10.000 ras yang sebenarnya. Saat itu, kau akan menghadapi pengepungan dari ras troll kami. Para penguasa kota lama yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka memiliki penguasa kota dengan unit dewa utama yang tak terhitung jumlahnya. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Mendengar perkataan Prodigi ras troll. Di samping mereka, para penguasa kota dari negara lain di bintang biru seketika berubah drastis. Hal yang paling tidak mereka inginkan mungkin akan terjadi. Para penguasa kota ras troll yang bodoh ini ternyata tidak ingin mundur. Mereka ingin berhadapan dengan penguasa kota negara naga. Seketika, banyak penguasa kota negara naga menjadi marah. Kau, dengan tatapan matamu, penuh dengan niat membunuh, melihat para pemula ras troll ini. Penguasa kota melihat ke depan. Prodigi ras troll berkata dengan dingin. Ancaman kalian tidak berguna bagiku. Sekarang aku hanya mengatakan satu hal, pergi atau mati. Penguasa kota yang memimpin ras troll itu memiliki tatapan dingin. Hari ini kami tidak akan mundur dari sini. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan pada kami. Kali ini, 2 dari 3 ras tingkat tinggi lainnya sudah pergi. Hanya mereka yang tersisa. Semua keuntungan yang bisa didapatkan ras troll adalah milik mereka. Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Bertaruh untuk hal semacam ini sangatlah berharga. Saat ini, melihat suasana begitu tegang, 5 pahlawan Qiang semuanya datang ke sisinya. Sekarang,
5 pahlawan Qiang. Levelnya sudah meningkat. Bahkan Ilis yang baru saja direkrut. Dan Claire. Setelah mengalami pertempuran besar ini. Membunuh banyak serangga. Pahlawan alam demigod dan god. Level mereka juga telah meningkat di atas 200. Membunuh ahli alam god bukanlah masalah. Melihat situasi Rastrol seperti ini. Niat membunuhnya tidak lagi disembunyikan. Dia berkata kepada Ilis dan 4 pahlawan bintang 3 dewa utama lainnya. Para penguasa kota Rastrol. Bunuh saja mereka semua. Termasuk unit mereka, jangan sisakan satupun. Ya, Ilis dan 4 pahlawan bintang 3 dewa utama itu mendapat perintah. Penguasa kota memilih untuk bertindak. Mereka tidak lagi ragu. Tatapan Ilis dingin. Dalam sekejap, dia muncul di depan. Prodigi yang memimpin Rastrol yang memiliki unit alam Transcendent God. Di depan para jenius. Dia langsung mencengkeram lehernya. Mematahkan lehernya secara langsung. Ilis kini telah naik ke Kies bintang 1. Ilis yang memiliki kekuatan tempur alam Transcendent God. Prodigi Rastrol jatuh ke tanah. Hidupnya terus-menerus memudar. Tak lama kemudian, dia kesulitan bernapas. Matanya melotot. Menatap Ilis dengan ketakutan yang luar biasa. Ilis dengan tatapan dingin. Melihatnya, langsung menggunakan skill Case Power of Termination. Langsung memusnahkan Prodigi Rastrol. Beserta area di sekitarnya. Melihat Qiang benar-benar memberi perintah. Agar pahlawannya membunuh 2 Prodigi Rastrol yang tersisa dengan unit alam Transcendent God. Jenius dari jenis pasukan. Dan penguasa kota juga ketakutan. Pada saat ini, unitmu juga mulai membantai unit mereka. Terlihat para penyihir Chaos Qiang. Satu persatu mantra Chaos mulai dilancarkan. Langsung jatuh di tengah-tengah unit mereka. Kekuatan mantra Chaos ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Satu mantra langsung menghabisi puluhan ribu pasukan mereka. Setelah satu putaran mantra kuat, jutaan pasukan mereka pun tewas. Masing-masing melancarkan skill pencari luka, pedang dewa kekacauan. Langsung menciptakan ledakan besar yang mencakup ribuan meter. Pusat ledakan, si pemalas berdiri tegak 4. Langsung menghabisi pasukan mereka di area yang tercakup. Semuanya dibantai habis. Tidak lama kemudian, pasukan yang mereka bawa pun hampir tidak tersisa. Saat ini, kamu dan Ilis, serta 4 hero lainnya, mulai berjalan menuju para penguasa kota suku troll itu. Keduanya gemetar ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa. Mereka benar-benar ketakutan. Qiang ini benar-benar tidak takut menyinggung mereka. Suku troll. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh mereka. Namun, kamu tidak peduli. Dalam sekejap, Zhu Luozhan diayunkan tanpa ragu, langsung menyerang keduanya. Seketika, keduanya langsung terpotong. Tubuh mereka langsung tumbang. Setelah itu, kamu menatap suku troll lainnya. Para pasukan elit yang memiliki pasukan mitos. Dan pasukan setengah dewa. Seketika mengumpulkan ratusan pedang terbang. Semuanya menyerang para penguasa kota ini. Menghabisi mereka satu persatu. Seketika, para penguasa kota suku troll yang ingin melarikan diri. Semuanya dibantai oleh hero dan pasukan Qiang. Tidak lama kemudian, semuanya tewas. Serangkaian notifikasi muncul di benakmu. Semuanya adalah notifikasi dari pembunuhan penguasa kota suku troll. Mendapatkan notifikasi Hongming. Di sisi suku troll juga muncul notifikasi yang sesuai. Banyak penguasa kota suku troll merasa sangat bingung. Mereka curiga apakah itu pengumuman yang salah. Penguasa kota ras Kaisar Bintang Biru. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh penguasa kota suku troll mereka? Suku troll mereka mengirimkan ke Bintang Biru. Penguasa kota yang membantu mereka melawan invasi ras serangga. Meskipun bukan yang terkuat, tapi juga merupakan kelompok elit teratas. Ini membuat mereka sama sekali tidak percaya. Mereka membaca ulang pengumuman itu beberapa kali dengan cermat. Dan mencoba menghubungi mereka yang pergi. Penguasa kota suku troll yang menahan pasukan serangga di Bintang Selatan. Menemukan bahwa tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Barulah mereka benar-benar percaya. Penguasa kota yang dikirim suku iblis. Klan Sin semuanya telah terbunuh. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana para penguasa kota Lan Sin melakukannya? Dan mengapa mereka melakukan ini? Saat ini, di perbatasan negara naga Lan Sin. Di medan perang melawan ras serangga. Pasukanmu telah menghabisi semua yang tersisa. Pasukan para penguasa kota suku troll. Membuat kerumunan di sekitarnya. Para penguasa kota Lan Sin ketakutan. Qiang benar-benar melakukan ini. Kali ini, suku troll benar-benar tersinggung. Suku troll pasti akan berperang sampai mati dengan mereka.
Sementara para penguasa kota negara naga juga terkejut oleh Qiang. Namun, mereka segera bereaksi. Bunuh saja semuanya, ya sudah. Jika tidak membunuh, para penguasa kota suku troll ini juga tidak akan membiarkan mereka. Lebih baik sekalian saja mengikuti Dewa Abis sampai akhir. Paling-paling, bertarung sampai mati dengan penguasa kota suku troll. Setelah menyelesaikan 3 ras tingkat tinggi, kamu meminta para Ratu Angin Dewa untuk terus mengumpulkan barang-barang yang jatuh di tanah. Apa itu istana raksasa? Siapa putri itu? Raja raksasa adalah monster dengan pasukan dewa utama bintang 3. Jenius tidak ada artinya di hadapanmu. Melihat Qi yang menyuruh pasukannya terus mengumpulkan persediaan di tanah. Para penguasa kota negara naga juga mulai menyuruh pasukan mereka mulai mengumpulkan persediaan di tanah. Karena sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan suku troll, maka kumpulkan lebih banyak persediaan. Siapkan pasukan dan bersiaplah. Ini membuatmu total mendapatkan bahan bangunan dan koin emas masing-masing lebih dari 88 triliun. 88,15 miliar lebih batu energi dan batu keberuntungan. 87,4 miliar lebih emas campuran. Serta lebih dari 125.000 peti harta karun berbagai jenis. Hampir 120.000 item peralatan. Lebih banyak dari yang didapatkan dalam pertempuran dorongan spasial terakhir. Yang didapatkan lebih banyak. Namun, setelah ini, mungkin akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini lagi. Untuk membunuh monster dalam skala besar. Dan mendapatkan sumber daya. Saat ini, masalah pasukan serangga telah teratasi. Negara naga kembali membuat marah ras troll dan ras celestial. Setelah para penguasa kota negara naga kehilangan sumber daya yang lengkap, mereka kembali ke kota masing-masing dengan unit bawahan mereka. Bersiap untuk menggunakan sumber daya besar yang diperoleh kali ini. Untuk mengembangkan diri mereka terlebih dahulu. Kamu juga membawa 5 pahlawan dan semua unitnya. Kembali ke kota. Kali ini, setelah menggunakan semua sumber daya ini, kekuatannya akan melesat maju lagi. Setelah menyelesaikan semua reorganisasi, para jenius dari 3 ras besar menghalangi Qiang dan yang lainnya untuk mendapatkan persediaan. Jenius ras celestial bahkan langsung menyerang Qiang. Dan dalam sekejap dihancurkan oleh satu pukulan Qiang. Orang-orang dari ras jenius dan ras internal melihat ini. Langsung berteleportasi dan melarikan diri. Hanya ras troll yang ingin tetap tinggal. Untuk menelan semua sumber daya sendirian. Kamu tidak memberi mereka kesempatan. Langsung memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Setelah kembali ke kotamu, kamu mengeluarkan semua peti harta karun yang diperoleh. Setelah dibuka, kamu mendapatkan lebih dari 125.000 item peralatan. Sayangnya, level peti harta karun tidak tinggi. Bahkan setelah peningkatan hadiah 10 kali lipat. Hadiah yang dia dapatkan tidak ada yang melebihi level legendaris. Kamu datang ke pasar perdagangan 10.000 ras. Langsung mendaftarkan semua peralatan ini. Mengatur transaksi yang ditentukan, energi sebagai imbalan emas. Pada saat yang sama, kamu juga mendaftarkan sebagian kecil dari sumber daya dasar yang diperoleh kali ini. Tidak perlu memperluas kota dalam waktu singkat. Kamu memperkirakan bahwa setelah ini, peralatan dan sumber daya dasar semuanya terjual habis. Dia seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 30 miliar energi sejarah. Dan lebih dari 3 triliun pengalaman. Setelah semua sumber daya dasar terdaftar, mulailah meningkatkan bangunan dasarnya. Level tembok kota adalah 10. Tingkatkan semua tembok kota ini hingga level 20 terlebih dahulu. Dengan begitu, bahkan unit setengah dewa tidak akan bisa menembus tembok kota dalam waktu singkat. Naik 10 level berturut-turut. Dari level 10 menjadi level 20. Tingginya langsung menjadi 40 meter. Lebarnya menjadi 30 meter. Setelah kamu meningkatkan 4 gerbang kota hingga level 20, mulailah meningkatkan 3 bangunan pertahanan utama. Menara perisai peringatan energi otomatis. Menara penjaga otomatis. Menara meriam otomatis. Sekarang dia memiliki 3 jenis bangunan pertahanan ini. Masing-masing 200.000 unit. Tingkatkan menara perisai peringatan energi otomatis. Semuanya hingga level 20 terlebih dahulu. Dengan begitu, perisai energi yang diaktifkan dapat sepenuhnya menjamin keamanan kota. Setelah menghabiskan triliunan sumber daya, sisa sumber daya dasar tidak banyak lagi. Simpan saja untuk bahan bangunan pertahanan. Jangan tingkatkan menara meriam pertahanan otomatis dulu. Kamu mengeluarkan 2 bangunan khusus tingkat dewa. 2 bangunan khusus tingkat dewa ini diperolehnya saat ia memiliki kesempatan untuk menyerbu ruang sebelumnya. Sebelum bangunan khusus ini dibangun, tidak diketahui apa fungsinya. Hanya setelah dibangun baru diketahui. Kamu tanpa ragu memilih untuk membangunnya.
Mengonsumsi 10 miliar keberuntungan bahan bangunan. 1,1 miliar untuk membangun bangunan khusus tingkat dewa, menara pemulihan mana tingkat dewa. Mengonsumsi 50 miliar keberuntungan bahan bangunan. 1,5 miliar untuk membangun bangunan khusus tingkat dewa. Menara pemulihan HP tingkat dewa. Setelah membangun 2 bangunan khusus ini, kamu langsung terkejut. Ternyata 2 bangunan khusus tingkat dewa ini adalah menara pemulihan mana tingkat dewa dan menara pemulihan HP tingkat dewa. Dalam arti tertentu, nilai kedua bangunan khusus ini tidak kalah dengan unit tingkat dewa super. Fungsi mereka sangat sederhana. Jika ada 2 bangunan khusus ini di dalam kota, maka pahlawan dan unit di bawah komandonya, pahlawan dan jenis pasukan, dapat menikmati karakteristik pemulihan 1% mana per detik dan pemulihan HP. Sekarang kelemahan unitnya pada dasarnya telah teratasi. Dengan status kota dewa utamanya, unitnya sudah memiliki karakteristik 100% kritikal dan 100% kerusakan kritikal. Ditambah lagi dengan pemulihan HP dan mana otomatis. Bukankah dia tak terkalahkan? Kamu sangat bersemangat. Sekarang, berapapun jumlah penguasa kota Rastrol yang datang menyerangnya dengan unit mereka, dia tidak takut lagi. Bahkan, dia berharap semakin banyak penguasa kota Rastrol ini yang datang, semakin baik. Dengan begitu, dia bisa membunuh lebih banyak unit penguasa kota ini, mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Para pahlawan dan unit di bawah komandonya pada dasarnya bisa terus-menerus melepaskan skill penghancur area luas. Lagi pula, tidak perlu khawatir MP akan habis. Unit musuh, berapapun yang datang, akan dibunuh semua. Kamu sangat bersemangat. Setelah selesai membangun bangunan-bangunan ini, bersiaplah untuk mulai merekrut unit. Kali ini dia mendapatkan 88 miliar batu energi, yang bisa membuatnya merekrut cukup banyak unit. Kamu menghabiskan 80 miliar batu energi dan 8 triliun koin emas. Merekrut 4 juta penyihir kekacauan. 4 juta penjaga kekacauan. Sekarang, kedua jenis unit kekacauan bintang 1 milikmu. Jumlahnya menjadi sangat indah. Semuanya sudah mencapai 10 juta. Kemudian merekrut 2 juta penyelamat neraka. 2 juta ratu kamikaze. Sekarang kamu memiliki total 36 juta unit. Termasuk 10 juta penjaga kekacauan. 10 juta penyihir kekacauan. 8 juta penyelamat neraka dan 8 juta ratu kamikaze. Setelah itu, kamu mengeluarkan 2 item yang didapatkan sebelumnya. Perlengkapan tingkat Dewa Super. Kalung Hera dan Pedang Dewa Hutan. Diberikan kepada Iren dan Karal. Saat ini, dari 5 pahlawan di bawah komandonya, hanya mereka berdua yang belum memiliki perlengkapan di atas tingkat mitos. Setelah memberikan perlengkapan, kesetiaan mereka semua mencapai 100. Selama ini pada dasarnya selalu berperang besar. Sudah waktunya untuk istirahat yang baik. Keesokan harinya kamu memutuskan untuk mengupgrade kota utama. Mengupgrade kota utama akan segera berperang dengan ras troll dan ras celestial. Ras-ras tingkat tinggi ini memiliki warisan yang panjang. Khawatir mereka memiliki metode aneh yang bisa menargetkan hati penguasa kota. Lebih baik meningkatkan kota utama hingga level 100 terlebih dahulu. Ketika kota utama mencapai level 100, maka akan muncul atribut khusus, yaitu kekebalan terhadap mekanisme dan pembongkaran. Jika ingin menghancurkan hati penguasa kota, hanya bisa dengan jujur menembus kota dan menghancurkannya bersama dengan kota. Dalam sekali napas, kamu menghabiskan puluhan juta sumber daya. Kamu langsung meningkatkan kota sebanyak 50 level. Mencapai level 100. Selamat, kota utamamu telah mencapai level 100. Semua bangunan dasar kota telah terbuka. Batas level ditingkatkan hingga level 100. Ding. Selamat. Menjadi penguasa kota pertama yang kota utamanya mencapai level 100. Di bawah bakat hadiah 10 kali lipat. Selamat, kamu mendapatkan hadiah 1 juta reputasi. Mendapatkan bahan bangunan dan koin emas 10 miliar. Batu penciptaan dan batu energi. Senyum muncul di sudut bibirmu. Hadiah untuk menjadi yang pertama meningkatkan kota utama hingga level 100. Kembali didapatkannya. Dan pada saat yang sama, ding. Karena kamu telah memusnahkan 4 kerajaan rendah di dekatnya. 4 kekuatan besar akan segera menyerangmu secara bersamaan. Mendengar suara notifikasi ini, kamu tidak percaya. Sekarang dia bahkan tidak menganggap penting pasukan ras berat dan pasukan ras troll. Tidak menganggap penting lagi kerajaan-kerajaan menengah di sekitar kotanya ini. Kerajaan Minotaur, Kerajaan Centaur dan yang lainnya. Semakin tidak dianggap penting. Karena mereka telah membentuk aliansi. Ingin mencari mati secepat ini.
Kalau begitu, biarkan mereka. Sebaiknya bersama dengan pasukan penguasa kota Rastrol. Agar dia bisa menyelesaikannya sekaligus. Saat ini, di saluran obrolan planet Blue Star. Notifikasi bahwa Qi yang telah meningkatkan level kota utama. Mencapai level 100 telah muncul. Mendengar bahwa kota Qiyang mendapatkan hadiah pertama untuk mencapai level 100. Semua pendatang baru di Blue Star merasa itu normal. Mereka sekarang hanya berharap Dewa Abis bisa memimpin penguasa kota kerajaan naga untuk menahan serangan ras celestial dan ambisi ras troll, baik itu ras celestial maupun ras troll. Jika mereka datang, dia pasti akan membuat mereka tidak bisa kembali. Sekarang, 15 hari pertama periode pengembangan akan segera berakhir. Perang antar ras akan segera dimulai. Berbagai kekuatan akan terbentuk. Puluhan ribu ras akan menghadapi kesulitan. Serta berbagai aktivitas Dungeon akan dibuka. Pada saat itu, berbagai titik sumber daya. Tambang batu energi. Tambang koin emas. Dan tambang batu penciptaan akan muncul. Persaingan untuk setiap daftar peringkat juga akan dimulai. Seperti daftar peringkat level penguasa kota. Daftar peringkat kekuatan hero. Daftar peringkat kekuatan unit. Daftar peringkat level komposisi. Daftar peringkat jumlah unit. Dan daftar peringkat jumlah hero ini. Daftar peringkat ini diselesaikan sebulan sekali. Mereka yang berada di peringkat atas akan menerima hadiah yang melimpah. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Para penguasa kota dari ras-ras tingkat tinggi ini ingin bertarung besar dengannya sebelum ini. Dia juga tidak keberatan. Sementara itu, di area pendatang baru suku raksasa di medan perang 10.000 ras. Orang-orang dari Istana Juling di area semua penguasa kota pendatang baru mulai memobilisasi besok di saluran obrolan planet. Kami, Istana Juling, akan dipimpin oleh seorang penguasa kota dengan bakat ganda tingkat dewa. Dan 5 penguasa kota dengan bakat tingkat dewa. Ratusan anggota Istana Juling dengan bakat tingkat setengah dewa. Mengikuti untuk membentuk pasukan besar. Menuju area Bintang Lan. Untuk membunuh penguasa kota Bintang Lan itu. Yang memburu sesama anggota suku raksasa kami. Penguasa kota Bintang Lan yang sombong itu. Segera, Istana Juling memobilisasi di antara suku raksasa. Puluhan ribu penguasa kota suku raksasa dari generasi ini. Besok akan menyerang kota Qiyang bersama mereka. Kali ini, mereka pasti akan membuat Qiyang tahu harga yang harus dibayar karena membunuh penguasa kota suku raksasa mereka. Sementara itu, kamu telah selesai meningkatkan kota utama. Sumber daya dasar dan peralatan yang kemarin ditempatkan di pasar perdagangan 10.000 ras. Untuk dijual. Telah terjual habis semua. Mendapatkan 32 miliar energi dan lebih dari 320 miliar pengalaman. Sekarang bisa merekrut unit lagi. Tiba di luar 2 bangunan unit kekacauan bintang 1. Qiyang menghabiskan 20 miliar koin energi. Dan lebih dari 2 triliun koin emas. Untuk merekrut 1 juta penyihir kekacauan. 1 juta penjaga kekacauan. 3 juta penyelamat neraka. Dan 3 juta ratu angin ilahi. Sekarang kamu memiliki total 44 juta unit. Di antaranya, 11 juta penjaga kekacauan. 11 juta penyihir kekacauan. 11 juta penyelamat neraka. Dan 11 juta ratu angin ilahi. Setelah melakukan semua ini, meskipun sekarang dia harus mewaspadai suku Tianran dan suku raksasa, serta serangan dari kerajaan menengah di sekitarnya. Namun sekarang dia memiliki pasukan yang kuat. Meskipun sebagian hero dikirim untuk membuka lahan baru, itu tidak akan memengaruhinya. Segera, 15 hari periode pengembangan akan berakhir. Perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kamu mengumpulkan pasukan besar dan memulai pengaturan hari ini. Kamu memutuskan untuk meninggalkan 1 juta ratu angin ilahi. 1 juta penyelamat neraka. 1 juta penjaga kekacauan. Dan 1 juta penyihir kekacauan untuk menjaga kota. Sisa 40 juta unit semuanya dikirim keluar. Tujuan pembukaan lahan adalah untuk mengambil alih setengah dari wilayah belasan kerajaan menengah yang berbatasan di sekitar kota. Dan dia sendiri dengan 4 juta unit. Tetap menjaga kota juga tidak masalah. Diperkirakan para penguasa kota dari suku raksasa dan suku Tianran akan segera datang menyerang kotanya. Dia akan menunggu mereka di rumah. Ilis, Galaruya, Iren, dan 5 orang Kreel memimpin 10 juta ratu angin ilahi. 10 juta penyihir kekacauan. 10 juta penjaga kekacauan. Dan 10 juta penyelamat neraka. Keluar untuk membuka lahan dengan kekuatan penuh. Ratu angin ilahi bertanggung jawab untuk mengumpulkan material yang jatuh dan membawanya kembali. Tugas hari ini
adalah menyerang dan mengambil alih setengah dari wilayah semua kerajaan menengah yang berbatasan dengan perbatasan kota. Kelima orang itu menerima perintah dan langsung berangkat bersama unit mereka. Setelah kelima orang itu pergi dengan semua unit, kamu membawa 4 juta unit langsung ke tembok kota. Menunggu para penguasa kota dari ras-ras tingkat tinggi itu datang menyerang. Ras-ras tingkat tinggi ini terbiasa sombong. Kali ini, mereka harus dibuat takut. Pada saat yang sama, dia berharap mereka mengirim lebih banyak unit. Agar setelah dia mengalahkan mereka, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Di area penguasa kota suku raksasa, puluhan triliun kilometer jauhnya. Dari kota Qiang, puluhan ribu penguasa kota Rastrol memimpin pasukan besar unit di bawah komando langsung mereka. Di istana raksasa, 2 talenta tingkat dewa ganda. Atas seruan 5 penguasa kota dengan talenta tingkat dewa sedang membangun susunan teleportasi. Bersiap untuk berteleportasi dan menyerang kota Qiang. Pengumuman serangan penguasa kota Rastrol juga bergema di Blue Star. Pengumuman dunia ini membuat semua penguasa kota Blue Star ketakutan. Sementara itu, kelompok orang yang bersama Qiang melawan ras serangga sama sekali tidak khawatir. Mereka tahu kekuatan Qiang cepat. Dari berbagai arah di luar kota Qiang, area 100 km dari tembok kota, ratusan ribu saluran teleportasi spasial muncul. Pasukan besar para penguasa kota Rastrol telah tiba. Pemimpin istana raksasa, Lei Tianba, pemilik talenta tingkat dewa ganda itu, dan 5 pemimpin dengan talenta tingkat dewa berkumpul di depan pasukan besar. Lei Tianba. Dia sebelumnya memecahkan lebih dari 400 level dalam ujian pemula. Di bawahnya memiliki pahlawan dan unit bintang 3 dewa super. Selain itu, 5 pemimpin istana raksasa lainnya dengan talenta tingkat dewa juga memiliki unit bintang 1 hingga 2 dewa super di bawah mereka. Puluhan ribu penguasa kota Rastrol lainnya. Sebagian besar adalah unit tingkat legendaris dan epik. Yang terlemah pun adalah unit tingkat berlian. Tidak ada unit di bawah tingkat berlian. Inilah mereka para troll. Kekuatan besar ras tingkat tinggi. Di antara penguasa kota Blue Star sebelumnya, sebagian besar unit yang dimiliki adalah unit bintang 3 biasa atau tingkat besi. Jadi kali ini, mereka yakin bisa mengalahkan pertahanan Blue Star dalam satu serangan. Lei Tianba menatap Qiang yang berdiri di tembok kota Qiang bersama dengan para ratu angin ilahi, penjaga kekacauan dan penyihir kekacauan. Dari jarak yang sangat jauh, Lei Tianba berteriak kepada Qiang, membunuh Rastrol kami secara diam-diam, menyebabkan kematian para jenius Rastrol kami. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Mendengar perkataan pemimpin Rastrol itu, kamu sedikit bingung. Apa ini dan apa itu? Para jenius itu. Semuanya dia bunuh secara terang-terangan, bukan? Di mata ras tingkat tinggi ini, manusia Blue Star adalah sinonim dari sampah dan kelemahan. Mereka baru akan mengerti setelah dikalahkan nanti. Melihat Qiang tidak berbicara, Lei Tianba mengira Qiang ketakutan oleh ras troll mereka. Pasukan besar unit tingkat tinggi sebanyak ini. Ketakutan hingga bodoh, lalu di bawah perintahnya. Para penguasa kota Rastrol segera memerintahkan pahlawan di bawah komando mereka untuk memimpin unit memulai pengepungan. Unit Rastrol di bawah pimpinan pahlawan penguasa kota masing-masing mulai menyerang kota Qiang tanpa ragu. Melancarkan serangan dengan unit pertahanan kuat di depan sebagai pembuka jalan. Dengan unit pemanah dan penyihir di belakang untuk serangan. Unit terbang menyerang dari udara sebagai penutup. Di tembok kota masih banyak prajurit yang berjaga. Qiang bisa membunuh para jenius Rastrol mereka. Mereka tentu harus lebih berhati-hati. Di tembok kota, kamu melihat pasukan besar penguasa kota Rastrol mulai bergerak maju dengan mantap menuju kota. Kamu pun memberi perintah agar semua ratu angin ilahi bersiap menghadapi musuh. Dengan strategi ratu angin ilahi tingkat dewa utama bintang 3 miliknya. Ditambah dengan karakteristik kota tingkat dewa utamanya. Bonus yang didapat semua unit di bawahnya. Cukup untuk mengalahkan mereka. Kekuatannya sudah jauh melampaui para penguasa kota Rastrol ini. Pasukan yang dikirim oleh para penguasa kota Rastrol ini baru saja memasuki jarak 50 km. Sudah diserang. Setelah menara pedang otomatismu ditingkatkan ke level 20. Daya serangnya sangat besar. Beberapa serangan saja bisa menghancurkan satu unit. Unit-unit penguasa kota Rastrol yang menyerang kota. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kehilangan miliaran unit. Padahal jarak yang mereka tempuh belum mencapai 10 km. Situasi ini membuat semua penguasa kota Rastrol yang menyaksikan dari belakang
Terkejut dan terdiam. Bangunan pertahanan kota ini sebenarnya apa? Jarak serangnya begitu jauh. Dan daya serangnya juga begitu kuat. Segera akan mencapai tahap di mana berbagai ras penguasa kota baru saling menyerang dan berperang. Pasukan di tangan kalian semua adalah harta karun. Jangan sampai terlalu banyak kerugian di sini. Mereka datang ke sini untuk pamer kekuatan. Membunuh ini yang tidak tahu diri. Penguasa kota Lansin. Bukan untuk mengorbankan pasukan. Melihat para penguasa kota Rastrol ketakutan oleh bangunan pertahanan kota mereka sendiri. Mereka mulai memerintahkan pasukan untuk mundur. Menghentikan serangan. Kamu mencibir pada sampah ras tingkat tinggi. Pertarungan baru saja dimulai. Semua penguasa kota istana raksasa. Setelah mendengar bahwa semua penguasa kota yang dikirim untuk mendukung Lansing telah dimusnahkan oleh Qiang. Lalu, segera memobilisasi pasukan dan 5 pemimpin besar untuk menyerang Qiang. Tetapi, sebelum memasuki area utama, mereka sudah terkena tembakan artileri tingkat tinggi. Rastrol yang menderita kerugian besar dalam pasukan hanya bisa mundur sementara. Mereka ini adalah menara pertahanan dan tungku. Kamu melihatnya dan mencibir. Musuh mundur sementara. Kamu pun membiarkan para ratu angin ilahi di tembok kota. Langsung terbang keluar kota. Di depan pasukan besar para penguasa kota Rastrol, yang baru saja dibunuh oleh bangunan pertahanannya. Mengambil barang-barang yang jatuh. Pasukan besar 60 miliar penguasa kota Rastrol ini hanya kehilangan sekitar 1/6. Mereka datang dari jauh. Pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tidak lama lagi mereka akan melancarkan serangan lagi. Jadi, lebih baik ambil dulu barang-barang yang jatuh. Setelah semua barang yang jatuh diambil, pergi rekrut beberapa pasukan baru. Bisa langsung mencegat mereka yang membangun susunan teleportasi untuk melarikan diri. Hanya mengandalkan 4 juta pasukan yang dia miliki sekarang. Sulit untuk mengepung mereka. Dan memusnahkan mereka semua. 1 juta ratu angin ilahi di kota bergerak dengan cepat. Mereka mulai beraksi. Sekarang, skill ruang penyimpanan itu telah berevolusi menjadi skill ruang dimensi jalan dewa utama. Skill bisa mengumpulkan sumber daya di tanah dalam skala besar. Dengan cepatnya pengambilan oleh 1 juta ratu angin ilahi. Segera, bangunan pertahanan Qiang telah membunuh hampir 10 miliar pasukan penguasa kota Rastrol. Barang-barang yang jatuh telah diambil kembali sepenuhnya oleh mereka. Kamu datang ke tumpukan material ini. Mengambilnya tanpa ragu. Total mendapatkan bahan bangunan dan koin emas 1,76 triliun. Batu energi unit dan batu keberuntungan 17 miliar keping. Emas murni lebih dari 50 juta keping. Serta ribuan peti harta karun unggul. Ribuan peralatan. Di antara peralatan ada beberapa peralatan kualitas legendaris. Kamu membuka semua peti harta karun yang didapat. Tidak ada barang bagus yang keluar secara luar biasa. Peralatan hanya bisa dijual semua di pasar perdagangan. Sekarang koin emas dan energi sudah ada. Pergi rekrut pasukan dulu. Gelombang kedua serangan dari para penguasa kota ras iblis seharusnya akan segera datang. Harus memberi mereka kejutan. Kamu datang keluar 2 bangunan pasukan Chaos Bintang 1. Merekrut 500.000 penyihir Chaos. 500.000 penjaga Chaos. 1,5 juta penyelamat neraka, dan 1,5 juta ratu angin ilahi. Omong kosong, para penguasa kota Rastrol di luar kota. Setelah serangan terakhir, memahami taktik menara meriam tembok kota. Mereka menyerang kota itu lagi. Lagi pula, setiap sisi kota Qi yang memiliki panjang 20.000 kilometer. Jarak yang begitu panjang. Ratusan miliar pasukan mereka menyerang secara tersebar. Hanya mengandalkan 50.000 menara pedang dan menara meriam di setiap sisi. Tidak mungkin untuk melakukan serangan jenuh terhadap mereka. Semua pasukan mereka menyebar. Dan bergerak menghindar. Selalu siap untuk menghindari serangan bangunan pertahanan di kota Qiang. Mencapai bawah tembok kota Qiang bukanlah masalah. Kamu melihatnya dan hanya mencibir. Meskipun mereka bisa menghindari serangan menara meriam. Tetapi kekuatan pasukan Chaos pasti akan menyegarkan pandangan dunia mereka. Masyarakat. Pasukan besar penguasa kota ras iblis sudah memulai serangan kedua. Pertempuran kembali pecah. Kamu langsung memerintahkan pasukan yang baru direkrut itu untuk datang ke atas tembok kota. Menyebar. Pertahankan 4 tembok kota, bekerja sama dengan bangunan pertahanan untuk mempertahankan kota. Ratu-ratu Shenzong terbang keluar lebih dulu. Mulai bersiap melancarkan serangan skill. Di dalam kota Qiang, banyak unit ratu angin ilahi terbang keluar untuk bertempur melawan unit-unit mereka sendiri. Lei Tianba menunjukkan senyum kejam.
Mereka mengatakan ras iblis memiliki unit yang bisa menyerang langit. Mereka segera memerintahkan unit di bawah komando mereka untuk melancarkan serangan skill. Unit-unit raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan energi untuk menyerang. Beberapa di antaranya melancarkan kemampuan. Tusukan-tusukan besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah melesat ke langit. Sayangnya, serangan unit mereka setelah mencapai Ratu Penyegel Dewa sama sekali tidak menyebabkan kerusakan. Unit-unit mereka yang bisa menyerang dari udara. Pangkat tertinggi mereka tidak lebih dari pangkat legendaris. Level tertinggi tidak melebihi 160. Kekuatan serangan tidak menembus 600.000. Sedangkan unit-unit mereka tidak bisa menembus pertahanan Ratu Angin Ilahi milik Yang. Serangan Ratu Angin Ilahi milik Yang justru bisa menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Ratu Angin Ilahi milik Yang. Bahkan kekuatan serangan unit yang baru direkrut sudah menembus jutaan. Ditambah dengan karakteristik kota dewa utama Qiang. Serangan pasti kritis. Dan kerusakan kritis meningkat 100%. Terhadap unit-unit ras iblis raksasa itu. Benar-benar penghancuran sepihak. Membuat mereka meragukan hidup mereka. Ratu-ratu angin ilahi berbondong-bondong melancarkan skill kerusakan area mereka. Kemarahan ratu meliputi area ratusan meter. Jarum-jarum ilahi yang jatuh dari langit itu bagaikan rudal pembawa maut. Menyerang unit musuh bisa menyebabkan banyak unit di sekitar menerima banyak kerusakan. Pemandangan ini langsung membuat para penguasa kota ras iblis raksasa terkejut. Unit kami bahkan tidak bisa menembus pertahanan mereka. Sedangkan serangan mereka justru bisa dengan mudah menghabisi unit kami. Munculnya Ratu Angin Ilahi milik Qiang memecah keseimbangan medan perang. Membuat unit mereka sama sekali tidak bisa maju. Namun mereka tidak tahu. Hal yang akan mengejutkan mereka masih akan datang. 2,5 juta unit penyelamat neraka milik Qiang. Serta 1,5 juta penjaga kekacauan. 1,5 juta penyihir kekacauan kini sudah mulai menyerang. Para penyelamat neraka langsung melancarkan skill penghancur massal. Api terang membakar langit. Meliputi unit-unit penguasa kota ras iblis raksasa yang terus-menerus ingin maju menyerbu. Dengan mudah membakar mereka menjadi abu. Para penyihir kekacauan melakukan hal yang biasa. Mengucapkan mantra. Melancarkan kutukan terlarang. Satu persatu kutukan terlarang jatuh ke arah unit-unit penguasa kota ras iblis raksasa di bawah. Di tempat yang padat. Unit yang terkena langsung musnah seluruhnya. Tidak ada tulang yang tersisa. Melihat setelah Ratu Angin Ilahi, Qiang memiliki 3 unit lagi yang bergabung dalam pertempuran. Para penguasa kota ras iblis raksasa di kejauhan benar-benar tercengang. Penguasa kota Lanhard ini masih memiliki unit lain? Dan kedua unit itu, selain penyelamat, kemampuannya bahkan lebih kuat dari Ratu Penyegel Dewa tadi. Bagaimana mungkin? Semua orang baru masuk ke medan perang 10.000 ras kurang dari setengah bulan. Bagaimana dia bisa mendapatkan unit seperti ini? Dia hanya mengusir pasukan serangga besar. Seharusnya tidak ada begitu banyak sumber daya. Bagaimana dia melakukannya? Mengandalkan alam rahasia? Tidak mungkin, sebagian besar penguasa kota sebelum masa pengembangan jarang bisa mengakses alam rahasia. Bahkan jika bertemu alam rahasia, sangat sulit untuk menjatuhkan unit. Bangunan dan batu ilahi pemurnian garis darah. Dia tidak mungkin dalam waktu setengah bulan yang singkat ini sudah memadamkan ratusan alam rahasia, kan? Benar-benar tidak masuk akal. Setelah 3 unit kuat Qiang bergabung dalam pertempuran. Setiap menit ada ratusan juta unit penguasa kota ras iblis raksasa yang dimusnahkan. Lei Tianba melihat ketiga unit utama Qiang. Para penyelamat ini dan orang-orang gila itu adalah unit di atas tingkat dewa super. Kedua unit ras manusia itu juga di atas tingkat dewa utama. Tetapi kekuatannya jauh melampaui unit dewa utama biasa. Bagaimana mungkin? Di atas tingkat dewa utama bukankah tingkat kekacauan? Jenis pasukan ini bagaimana mungkin muncul di tangan manusia Lansin? Itu adalah jenis pasukan yang hanya ada di antara ras tertinggi. Lei Tianba mengangguk. Meskipun sangat tidak rela, dia sekarang harus menghadapi kenyataan ini. Jenis pasukan yang mereka pimpin sekarang tidak lagi cukup untuk menyerang kota Qiang. Jika terus dipaksakan, yang akan dihancurkan pada akhirnya pasti mereka. Mundur, kita kembali dulu. Laporkan situasi yang terjadi di sini kembali ke Rastrol. Tergantung keputusan mereka. Lei Tianba memberi perintah. Qiang memiliki dewa utama. Jenis pasukan dari jalanan dan jalanan yang kacau. Rastrol mereka ingin menaklukkannya. Hanya bisa menggerakkan dewa monster teratas itu dengan membawa pasukan dewa utama.
Biarkan para jenius teratas Rastrol itu membuat keputusan. Apakah akan menyerah pada ketulusan Qiang? Atau menyerangnya tanpa mempedulikan biaya? Selama mereka berdiskusi, puluhan miliar pasukan lagi telah dihancurkan oleh pasukan Qiang. Melihat para penguasa kota Rastrol ingin mundur. Kamu mencibir, sekarang baru tahu ingin kabur? Terlambat. Kamu langsung memerintahkan pasukan untuk mulai mengejar. Harus menghabisi mereka semua. Seketika, dua jenis pasukan Dewa Utama Bintang 3 Qiang bersama dengan penyelamat neraka dan Ratu Angin Ilahi mulai mengejar pasukan penguasa kota Rastrol ini. Mulai pengejaran besar-besaran. Selama pengejaran, 4 jenis pasukan Qiang terus-menerus menggunakan berbagai skill area of effect yang mematikan. Sekarang dengan pemulihan mana otomatis khusus tingkat dewa, pasukannya dapat menikmati karakteristik pemulihan mana 1% otomatis setiap detik. Dapat menggunakan skill seolah-olah tidak perlu membayar. Pasukan besar penguasa kota Rastrol yang melarikan diri di bawah serangan pasukan Qiang dengan berbagai skill area of effect. Sudah kacau balau. Benar-benar lari terpencar-pencar. Mereka sekarang sama seperti 4 kekuatan besar sebelumnya. Dan yang berhati hitam itu. Jalur teleportasi yang mereka bangun saat datang sudah menghilang. Untuk kembali, perlu waktu cukup lama untuk membangun kembali jalur teleportasi. Kamu memerintahkan sebagian pasukan untuk terbang ke depan mereka. Untuk memblokir jalan mereka. Menjepit dari depan dan belakang. Hari ini, mereka tidak akan punya jalan mundur. Pasukan besar Rastrol ini hampir runtuh. Mereka memiliki firasat buruk. Hari ini, dia mungkin akan mati di sini. Qiang memiliki niat membunuh terhadap mereka. Dia menatap Lei Tianba dengan niat membunuh yang membara di matanya. Tidak menunggu mereka. Membual betapa hebatnya Rastrol mereka. Langsung bertindak. Semua, jangan sisakan satupun. Kamu langsung memberinya. Pasukan yang mengepung penguasa kota Rastrol ini. Setelah pasukan menerima perintah Qiang, mereka langsung mengaktifkan mode pembantaian. Para Ratu Angin Ilahi langsung menggunakan skill gabungan. Jaring besar menutupi medan perang. Penyihir kekacauan menggunakan sihir tanah kekacauan untuk membatasi musuh. Para penyelamat neraka terus-menerus menggunakan serangan api neraka. Setiap skill area of effect yang jatuh. Rastrol dalam jarak ratusan meter. Penguasa kota dan pasukan mereka akan langsung dihancurkan sepenuhnya. Puluhan miliar pasukan dikepung. Semua berdesakan. Ingin kabur, tidak ada tempat untuk kabur. Setelah beberapa serangan, lebih dari setengah pasukan besar telah dibantai. Setengah sisanya, tidak lama lagi juga akan dihancurkan sepenuhnya. Melihat situasi sudah pasti, kamu memerintahkan para Ratu Angin Ilahi untuk mundur. Untuk mengambil barang-barang yang jatuh dari penguasa kota Rastrol, yang baru saja dibunuh. Sisa pasukan besar penguasa kota Rastrol. Biarkan penyelamat neraka dan penyihir kekacauan, serta penjaga kekacauan yang menyelesaikannya. Lei Tianba, pemimpin pasukan, juga dibunuh olehmu dalam satu serangan. Saat ini, di saluran obrolan planet Rastrol, pengumuman kegagalan serangan pasukan besar Lei Tianba berbunyi. Seketika, semua penguasa kota Rastrol bersatu dalam kemarahan. Akan membuat penguasa kota bintang biru dari dunia maya Qiang membayar mahal untuk masalah ini. Di pihakmu, kamu kehilangan perbekalan. Tunggu dan lihat saja. Fase pengembangan akan segera berakhir. Jumlah 4 jenis pasukan di bawahnya telah terkumpul. Jika dalam perang 10.000 ras bertemu dengan para penguasa kota Rastrol ini, itulah akhir hidup mereka. Saat ini, di saluran obrolan planet Blue Star, sebuah pengumuman dunia muncul. Selamat kepada penguasa kota Blue Star. Berhasil memukul mundur serangan kali ini. Dari semua penguasa kota Rastrol. Pengumuman dunia ini memberikan ketenangan kepada para penguasa kota Blue Star yang khawatir. Penguasa kota yang dikalahkan Qiang merasa lega. Qiang berhasil. Semua musuh Rastrol yang menyerang telah dipukul mundur sepenuhnya. Ini menunjukkan kekuatannya. Sudah tidak bisa dilawan dengan jumlah terlalu kuat. Pasukan 60 miliar. Ditambah pasukan dari Jalan Dewa Super. Semua dipukul mundur oleh Dewa Jurang. Kejujurannya sudah sangat menakutkan hingga bisa menghadapi tingkat ras tingkat tinggi. Untuk sementara waktu, banyak penguasa kota Blue Heart berbondong-bondong menyuruh orang kembali ke dunia nyata. Melaporkan apa yang terjadi di area pemula. Saat ini, di pihakmu, semua sumber daya dan item yang jatuh di medan perang di luar kota telah hilang sepenuhnya.
Secara total, dia memperoleh 7,76 triliun masing-masing untuk bangunan, bahan, dan koin emas. 77 miliar unit batu energi dan batu keberuntungan. Lebih dari 400 juta sutra jiwa. Serta ratusan ribu peti harta karun unggul. Ratusan ribu peralatan. Di antara peralatan tersebut, ada beberapa peralatan kualitas dewa semu. Semua peti harta karun yang didapat dibuka. Di bawah peningkatan bakat 10x lipatnya. Dia memperoleh 5 unit peralatan tingkat dewa super. Bisa diberikan sebagai hadiah kepada 5 pahlawan di bawahnya. Masing-masing 1. Kemudian, jumlah pasukan diperluas menjadi 72 juta. Setiap jenis pasukan berjumlah 18 juta. Semua pasukan yang baru direkrut dikirim keluar. Untuk membantu 5 pahlawan menyerang kerajaan menengah di sekitarnya. Setelah itu, kamu akan meningkatkan menara meriam kota. Sementara itu, di medan perang 10.000 ras. Di wilayah penguasa kota tua Rastrol di dunia maya. Kabar kematian Lei Tianba dan lainnya telah diketahui oleh penguasa kota Rastrol di dunia maya. Siapapun pelakunya, dia akan membalas dendam kepada mereka. Tidak perlu mengeluarkan biaya besar seperti kelompok Blackheart untuk menghadapi para penguasa kota tua Blueheart dari generasi sebelumnya. Itu adalah tindakan yang tidak perlu. Sekarang, yang harus mereka hadapi adalah Kiao. Sementara di pihakmu, ada rencana baru, yaitu merekrut pahlawan baru. Merekrut pahlawan dan meningkatkan pembangunan kota. Sebenarnya, bisa diserahkan kepada pahlawan tipe manajerial. Hanya saja saat ini dia tidak memiliki pahlawan tipe manajerial. Jika dia mendapatkan satu pahlawan tipe manajerial lagi, dia tidak perlu mengoperasikannya sendiri. Serahkan semuanya kepada pahlawan. Perang besar antar ras akan segera dimulai. Berbagai hadiah juga akan diberikan. Berusahalah untuk tampil baik. Dapatkan beberapa rekrutmen pahlawan, maka tidak akan kekurangan pahlawan. Saat ini, di luar area pemula medan perang 10.000 ras. Di wilayah penguasa kota tua Blue Star di dunia maya. Perbatasan Blue Star. Banyak penguasa kota tua dari berbagai negara menunjukkan wajah serius. Mengumpulkan pasukan dan terus mengawasi perbatasan. Untuk mencegah para penguasa kota tua Rastrol. Karena Qiang membunuh mereka. Membuat para penguasa kota pemula Rastrol kalap. Datang menyerang mereka. Dewa perang Xuanwu dari negara naga. Dewa perang Qinglong. Dewa perang Zukue. Dewa perang Baihu. 4 pilar penstabil lautan secara pribadi menjaga perbatasan. Di samping mereka, adalah puluhan eksistensi tingkat dewa super yang selalu ditempatkan di perbatasan negara naga. Kali ini, Qiang menyerang penguasa kota baru dari Rastrol. Mereka benar-benar takut. Para penguasa kota tua Rastrol akan menyerang mereka. Tanpa peduli apapun. Mereka sudah menyaksikan keberanian Qiang. Sendirian, dia berani menyerbu area penguasa kota pemula Blackheart. Membunuh semua penguasa kota pemula Blackheart hingga melarikan diri. Penguasa kota tua Blackheart terpaksa mengerahkan pasukan besar ke perbatasan Blue Star. Memaksa Qiang mundur. Kini Qiang berani-beraninya menyerang 2 ras tingkat tinggi secara terang-terangan. Tak lama kemudian, hari sudah gelap. Para penguasa kota tua Lansin telah waspada sepanjang hari. Tetapi tidak melihat penguasa kota tua Rastrol datang menyerang. Banyak pemimpin negara menghela napas lega. Jika mereka berjuang mati-matian, mereka bisa melawan. Tetapi siapa yang ingin berjuang mati-matian dengan mereka sampai akhir? Bagaimanapun, mereka adalah ras tingkat tinggi. Pasukan pendatang baru yang dipimpin oleh Rastrol. Setelah menyerang kota Qiang, semuanya tewas di medan perang 10.000 ras. Berita ini disiarkan melalui pengumuman dunia. Kembali ke Istana Roh Raksasa. Penguasa kota tua Rastrol mendengar berita ini. Bersumpah untuk membunuh 4 ahli kuat negara Rongqiang dengan tangannya sendiri pada hari dimulainya perang 10.000 ras. Setelah menerima berita bahwa Qiang telah membunuh pemimpin Rastrol, semua anggota juga datang ke perbatasan Bintang Biru untuk bertahan. Untuk menghindari terulangnya insiden hati hitam. Di sisi Anda, sebuah notifikasi muncul di benak Anda. Karena pahlawan dan pasukan Anda menyerbu Minotaur, manusia harimau, dan kerajaan Centaur. Pihak lawan telah mengumpulkan pasukan mereka. Bersiap untuk mengumpulkan belasan kerajaan di sekitarnya besok. Dan memulai perang hidup mati dengan Anda. Mohon bersiap menerima belasan notifikasi ini. Sesuai dengan perkiraan Anda. Tampaknya 5 pahlawan yang dia kirim hari ini telah berhasil menyelesaikan misi. Menyerang kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang berbatasan dengannya. Setengah dari wilayah. Tepat besok akan menghabisi pasukan mereka. Agar nanti bisa menelan kerajaan mereka. Jika wilayah belasan kerajaan menengah semuanya direbut, luas kotanya akan bertambah belasan kali lipat.
Tepat sekali. Untuk menyambut kekacauan besar pendatang baru 10.000 ras yang akan segera dimulai. Saat ini hari sudah gelap. Pahlawan yang dia kirim hari ini, Ilis dan Gara, kembali dengan sekelompok pasukan. Kelima orang itu menyerahkan sumber daya kepada Qiang. Kemudian penari itu langsung kembali ke rumah penguasa kota. Menerima semua sumber daya. Total diperoleh bahan bangunan dan 250 miliar koin emas. 25 miliar lebih batu energi dan batu keberuntungan. Lebih dari 60 juta koin jiwa dan ribuan peti harta karun. Ribuan peralatan. Di antaranya ada ratusan peralatan oranye epik. 7 peralatan legendaris. Hasilnya tidak sebaik perlawanannya hari ini. Terhadap pasukan Rastrol, DLL. Tapi ini juga sudah cukup. Pertama pergi ke pasar perdagangan 10.000 ras untuk menjual sumber daya dasar. Kemudian Anda akan membagikan peralatan tingkat tinggi yang diperoleh itu kepada 5 pahlawan. Untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih lanjut. Jika kelima orang itu bekerja sama, besok mereka bisa menyerbu kerajaan-kerajaan menengah ini. Tidak masalah. Anda datang ke pasar perdagangan. Baru saja ada notifikasi dari pasar perdagangan. Sumber daya dasar dan peralatan yang baru saja dia jual. Semuanya sudah terjual habis. Langsung memberinya lebih dari 24 miliar energi. Lebih dari 240 miliar kain. Tanpa ragu, dia menggunakan semua energi yang baru saja diperoleh ini. Dan koin emas untuk merekrut pasukan. Total merekrut 2 juta penyihir kekacauan.